Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat maghrib berjamaah dari Masjid Al-Ihsan Pondok Timur Mas dan Villa Jakastia ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Kita coba juga akan lanjutkan pada bahasan sesi Al-Quran Sunnah Solution pada malam ini. Setelah kita tentunya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap tetesan air hujan yang turun dengan keberkahan insyaallah di hari ini menjadi saksi di akhirat kelak insyaallah bahwa kita pernah berjuang untuk belajar dengan keadaan hujan, dan saya tadi mengamati macet juga luar biasa. Kami dari Jakarta tadi, ya, dan kami amati Masya Allah beberapa titik bahkan tidak bergerak, dan dalam kondisi itu Masya Allah antum masih tergerak untuk mau hadir di majlis ini selain menunaikan ibadah salat dan juga mau belajar sebagai tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ada yang lain kecuali bermohon pada Allah semoga semangat dan kekuatan iman kita dalam mendekat kepada Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita kembali kepada Allah. Dan semoga setiap pengorbanan antum untuk malam ini diberikan juga pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang terbaik insyaallah. Saya tidak bosan mengingatkan, saya keluar rumah tadi melihat sementara teman-teman berjuang dengan hujan menggunakan motor, ya. Saya ingin berikan penegasan pada kalimat saya di bulan dan bulan sebelumnya. Jika Anda punya komunitas yang berangkat dari tempat yang sama, bukan aib bagi Anda, silakan. Sewa kendaraan gak ada masalah. Saya yang bayari sampai di sini. Saya tidak ingin melihat Anda kemudian berjuang kehujan-hujanan seperti itu. Nanti juga barangkali ya ada kerepotan Anda di jalan dan sebagainya. Tidak ada masalah antum sewa misalnya angkot atau apa. Saya ganti ongkosnya di sini. Ya, ini dekat dengan kediaman kami. Ini markas kami. Saya tidak ada keluar untuk cari apa-apa. Ya, di sini kami insya Allah mencoba untuk memberikan apa yang bisa memahamkan dalam pelajaran agama Anda. Ya, termasuk saya juga sampaikan kalau Anda butuh sesuatu, coba komunikasikan. Anda yang punya minuman, boleh bawa minuman. Anda punya makanan, boleh bawa makanan. Kita berbagi satu sama lain. Anda yang nggak sempat bawa, nggak ada minuman, ambil ke Insan Mart. Nggak bawa uang, nggak apa-apa, ambil aja. Nanti saya bayarin insya Allah. Nggak ada masalah di situ. Yang penting teman-teman, ketika antum kesini, pastikan kondisi Anda itu kondisi maksimal, fokus untuk bisa belajar. Itu poinnya. Ya, karena hadis-hadis menyampaikan pada kita bahwa orang yang cepat menangkap pengetahuan bukan hanya semangat, tapi fokus dalam pembelajarannya. Ya, ada hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Juz pertama paling kiri sebelah atas. Baik, di situ dikisahkan populer hadisnya sampai disebut hadis Jibril, dan kemudian dicantumkan lagi oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in nomor hadis yang kedua disebut dengan hadis Jibril. Perhatikan pembukanya. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, mertua sekaligus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang duduk-duduk santai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kata julus itu duduk. Tapi bukan duduk biasa, karena qu'ud pun itu duduk. Saya sering sampaikan kata julus itu asalnya duduk berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Tempatnya disebut majlis. Kalau posisi tinggi ke posisi rendah itu disebut dengan qu'ada, qu'ud. Tempatnya disebut dengan maq'ad namanya. Nah, tempat untuk kita menimba pengetahuan selalu disebut dengan majlis tempatnya, tidak pernah maq'ad. Jamaknya majalis. Quran surah ke-58 ayat ke-11.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan, disampaikan pada Anda, share, luaskan majlis-majlis. Kenapa disebut dengan majlis dan sifat duduknya disebut dengan jalasa julus? Ingin memberikan kesan bahwa kalau Anda hadir di tempat-tempat menuntut ilmu, mencari pengetahuan, cari tempat yang bisa menaikkan derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang naik? Bukan turun tapi naik. Apa yang naik? Minimal dua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Satu, imannya naik, kedua, pengetahuan bertambah. Jadi kalau mencari tempat belajar, kenapa disebut majlis? Karena di tempat itu ilmu Anda akan dinaikkan, iman Anda akan dikuatkan. Kalau Anda datang ke tempat ilmu, tapi iman Anda tidak kuat, ilmu Anda tidak bertambah, maka itu tidak disifati dengan majlis. Karena itulah para sahabat mengatakan ketika bersama Nabi, selalu kalimatnya menggunakan julus. Jadi kata jalasa. Artinya ada isyarat di sini. Kalau Anda dimanapun ingin mencari kawan, beraktivitas, maka cari teman-teman yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan Anda, minimal mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat-lihat para sahabat ya. Mereka duduk santai aja, jalasa pakai bainama itu santai. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah. Anda bisa bayangkan, duduk santai aja yang dicari Rasulullah. Karena tahu kalau duduk dengan orang baik itu, canda orang baik pasti ada manfaatnya. Ya, tertawa orang baik ada manfaatnya. Ya, dari candanya saja, ya itu ada manfaatnya, apalagi seriusnya. Jadi kalau antum sering bergaul dengan orang-orang baik, maka di kantor cari orang baik. Ya, pasangan hidup cari yang baik. Ya, teman-teman antum pindah tempat tinggal, cari tetangga yang baik. Kalau Anda menemukan orang-orang soleh, maka akan ada banyak manfaat Anda peroleh seperti orang-orang di masa Nabi, para sahabat mendekati Nabi, bahkan dalam santainya untuk mendapatkan manfaatnya. Sahabat Nabi yang begitu dekat ke surganya, santai-santai, canda, cari orang baik. Antum bukan sahabat, agak jauh ke surga, serius saja, cari orang nggak serius misalnya. Ya, maka cari teman-teman orang terbaik untuk memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Nah, tatkala sedang seperti itu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a rajulun, tiba-tiba muncul seorang lelaki di hadapan kami. Syadidu bayadith thiyabi, pakaiannya putih bersih. Syadidu sawadis sya'ari, rambutnya menghitam rapi. La yura alaihi atharus safari, ini poinnya. Tidak nampak dalam dirinya bekas-bekas kelelahan. Ya. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang kenal siapa dia. Jadi lihat sifatnya. Orang ini ketika datang ke majlis Nabi, dia punya persiapan luar biasa. Satu, pakaiannya terbaik. Ini sunnah. Ya. Jadi biasanya orang kelihatan dari segi berpakaian menunjukkan keseriusannya. Jangankan antum lah, saya misalnya sebagai pengajar, datang ke sini, pakai kaos oblong, celana di bawah lutut dikit, peci miring misalnya kan. Nah, antum kan gak enak lihatnya. Ya. Itu ustaz apa pelawak gitu kan. Masa begitu datang antum tinggalkan majlisnya. Tapi saya juga sama lihat antum. Datang ke sini misalnya gitu kan, dalam kondisi memprihatinkan, alih-alih saya fokus menyampaikan, saya kebingungan memikirkan, ini kenapa orang? Mungkin sedang punya masalah di rumahnya gitu kan. Yang kefikirkan hal seperti itu. Karena itu sunnahnya cari pakaian terbaik, yang paling indah tuh ini, yang paling indah. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak kelelahan dalam dirinya. Maksud tanda-tanda lelah ini kebanyakan mampir atau kehilangan fokus ketika berada di jalan. Berangkat, begitu jalan, bunyi tek, 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 tek. Apa tuh mah? Mi tek, tek, mampir, mampir. Ya, begitu sudah banyak yang dimampiri, ke majlis ilmu tinggal sisanya. Fokus hilang. Makanya sahabat Abu Hanifah, tabi'in, dari kalangan tabi'in, ya Abu Hanifah, An-Nu'man, rahimahullah, saya sangat ingin meneladani beliau, walaupun mungkin sekecil saja. Ya, sekecil persen dari bagian kehidupan beliau. Orangnya salih, dekat dengan Allah, begitu tawadhu, dan dikenal dengan orang yang luar biasa, jujur dan sangat wara' dalam kehidupannya. Itu apa diantaranya? Beliau selalu memberikan hal yang terbaik yang sekiranya ta'lim bisa berlangsung dengan nyaman, bahkan ke murid-muridnya. Ya, pernah beliau satu ketika menyampaikan ta'limnya, tiba-tiba datang seorang ayah mencari anaknya. Dimarahi. Ya. Begitu datang, kenapa? Anak saya ke sini. Memang kenapa? Dia ikut dagang dengan saya, hasilnya sekian. Ikut ngaji dengan kamu, gak dapat apa-apa. Baik. Jadi diambillah kemudian anaknya, perhatikan ini begitu hebatnya. Tidak memperlakukan ayah, kemudian dengan kalimat-kalimat yang bisa melunturkan nilai-nilai kehormatannya di hadapan orang banyak.
Begitu selesai kajian, tiba-tiba ditemuilah kemudian orang tua itu ditanyakan, berapa penghasilan anak ini ketika dia bekerja dengan Anda? Nilainya sekian. Kata Abu Hanifah, biarkan dia belajar di tempat saya ganti senilai apa yang dia dapatkan dalam pekerjaannya. Dia ada kenikmatan, jadi begitu dia datang, dia nggak banyak pikiran. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya sarankan kepada Anda, ketika Anda hadir di majelis ilmu dengan ustadz siapapun, dalam keadaan bagaimanapun, sepanjang menunjukkan pada kebaikan, maka persiapkan diri kita dengan sempurna. Dan di situ nanti rahasianya ilmu akan datang dengan cepat. Termasuk anak-anak Anda saat datang ke sekolah. Dengan pakaian terbaik, siapkan yang terbaik, dan tolong tempatkan dia di saf pertama. Bangku paling depan. Ya, karena setelah hadis itu selesai sampai situ, tiba-tiba Al-Quran, surah 35, Fatir, ayat 32. Satu ini. Kemudian kita turunkan ini dalam kaidah di Al-Quran surah ke-96 ayat 1. Ambil satu saja dulu. 3. Kita ambil di Al-Quran surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan ayat 18. Link kanan sebelah bawah. Kemudian kita bisa ambil lagi Al-Quran surah misal ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Kemudian korelasi ini bisa dikorelasikan juga dengan Al-Quran surah ke-17 ayat 82, paling kiri di pertengahan. Ini catatan barangkali pertama untuk penghafal Al-Quran. Tayyib. Kemudian kalau ini semua ingin semakin dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda bangun dengan mengerjakan rumus-rumus takwa. Ya. Rumus takwa ini bisa dikorelasikan dengan amalan, misal 1 Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5-nya kita ambil. Apa korelasi ini dengan hafalan Quran? Korelasinya bisa ditemukan di Quran surah 73 ayat ke-20. Jadi penghafal Quran selalu mengerjakan amalan ini. Ya, korelasinya ada di sini. Nanti turunan amalan lainnya bisa diturunkan supaya tidak terlampau panjang. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, Allah memberikan pernyataan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bisa menghafal Quran itu adalah hamba-hamba terpilih. Hamba-hamba terpilih. Disebut terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan ya Al-Quran, Alkitab ini, maksudnya kami berikan kesempatan untuk mendapatkan Al-Quran ini bisa dihafalkan maksudnya ya bagi hamba-hamba yang terpilih. Istafaina min ibadina. Kalimat pertama, hamba terpilih. Nanti ini akan dibagi pada 3 bagian. 1, 2, 3. 3 golongan ini seluruhnya hafal Quran. Ya. Lihat pernyataan Quran pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pernyataan pada penghafal Quran, orang yang bisa menghafal Quran, maka orang-orang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hafal Quran. Dikehendaki oleh Allah. Itu poin pertamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya ingin bisa menghafal Quran dan menjadikan Quran bagian dari kehidupan saya, bagaimana caranya? Secara singkat, maka jadilah pada bagian yang dikehendaki oleh Allah. Jelas ya? Awas jangan salah baca. Anda jangan langsung menyimpulkan, berarti kalau saya selama ini 2 tahun belum hafal Quran, saya belum dikehendaki. Sudahlah, saya nggak dikehendaki, nggak usah diterusin, ya kan? Baik, antum dengan kawan, antum setahun sudah hafal. Dia misalnya 2 tahun belum hafal, konsultasi pada antum. Akhi, antum setahun hafal Quran, saya 2 tahun belum hafal juga. Kenapa ya? Antum belum dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Bukan. Cara memahaminya adalah Anda mesti menjadi bagian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara memahami ayatnya. Sama dengan begini, Nabi Zakaria kemudian datang ke tempatnya ya Maryam alaihissalam. Ketika datang ke tempatnya Maryam, Maryam sedang ibadah, tiba-tiba beliau ingin mengantarkan kebutuhan Maryam, begitu dibuka sudah ada. Buka sudah ada. Quran surah ketiga ayat 37, paling kiri sebelah bawah.
Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Bertanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Kan yang kantarkan saya, yang bawa makanan saya, kebutuhan saya. Kenapa setiap saya masuk sudah ada di situ? Ya, kalau musim anggur ada anggur, saya sedikit memahami. Tapi kalau musim bukan anggur ada anggur, itu agak aneh juga. Ngantarkan saja ada sudah aneh, apalagi yang diantarkan itu yang tidak pada musimnya. Kok bisa? Ketika bertanya itulah kemudian Maryam menjawab, lihat kalimatnya, qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Diteruskan kalimatnya, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batasan. Tanpa batasan. Nabi Zakaria melihat ujung kalimat itu menyimpulkan, oh, perhatikan baik-baik. Rizki itu bukan hanya makanan. Keturunan itu rizki. Kebahagiaan itu rizki. Ketenangan itu rizki. Nabi Zakaria punya persoalan. Apa persoalannya? Sudah berkeluarga, sudah puluhan tahun, rambut memutih, fisik sudah letih, divonis oleh makhluk tidak mungkin punya keturunan. Maka beliau melihat kalimat ujung itu menyimpulkan tidak ada yang mustahil. Dan beliau paham itu. Bagi Allah gak akan ada batas. Tapi persoalannya, kepada siapa rizki tanpa batas diberikan? Dibaca oleh beliau kalimat tadi, lima yasha, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dilihat kemudian kebiasaan Maryam. Apa yang Maryam punya yang belum saya punya? Salah satunya mihrab. Mihrab itu satu tempat yang hanya difokuskan untuk kepentingan ibadah saja. Ada 3 tempat nanti dalam Al-Quran. 1 musalla, 2 masjid, 3 mihrab. Mihrab itu lebih simpel. Tidak harus misalnya sebesar ruangan, tidak. Seukuran tempat sejadah boleh. Cuman mihrab itu tempat yang hanya dikhususkan untuk kepentingan ibadah. Salatnya di situ, baca Al-Qur'annya di situ, doanya di situ, istighfarnya di situ, kalimat thayyibah di situ. Jadi kalau antum ingin bicara di luar ibadah, antum keluar. Ya, jangan simpan handphone dekat mihrab. Jangan simpan handphone. Jadi terima telepon antum keluar, mau SMS antum keluar. Apalagi bikin status, ceklik sedang di mihrab misalnya. Itu repot. Ya. Nah, jadi mihrab itu kalau antum bisa ibadah di situ, nggak ada ruangan kan masalah. Saya pertama datang ke Indonesia, saya ngontrak, Pak. 3 petakan saya ngontrak. Dipetakan. Bukan 3 petakan, 1 petakan, 3 bagian. Jadi 1 bagian itu saya gunakan untuk ibadah di mihrab. Hamparan sejadah saja. Di situ kami bersujud, di situ saya menangis, di situ saya memohon. Dan mihrab punya keistimewaan, cepat pengabulan doa ketika dimohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempat imam kenapa di mihrab? Karena imam itu yang mewakili bacaan makmum. Ya, innama ju'ilatil imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa qiraatul imam qiraatul makmum. Doanya imam mewakili makmumnya. Bacaannya imam mendapatkan pahala dari bagian makmumnya. Banyak, Pak, teman-teman sekalian. Bukankah saat takbir itu bagian dari doa, iftitah doa, ya, baca surat doa, ruku doa, sujud doa, duduk di antara 2 sujud doa. Jadi kalau imamnya fasih, benar, khusyuk, makmum dapat bagiannya. Nah, antum bisa bawa itu ke rumah dalam suasana terbaik. Begitu Nabi Zakaria salat di mihrab, kemudian berdoa kepada Allah, seketika terkabul, tanpa jeda. Seketika, 38-nya beliau berdoa, 39-nya pengabulan dari Allah. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Itu luar biasa. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, kita kembalikan ke sini. Penghafal Quran seperti konsep Nabi Zakaria tadi. Ya, beliau mendengar bukan menyimpulkan berarti saya nggak dipilih, tidak. Cara berpikirnya bagaimana saya menjadi orang terpilih itu. Sama dengan ini. Kata Al-Quran, Allah memberi pernyataan. Al-Quran hanya diperkenankan untuk bisa dihafalkan bagi hamba yang terpilih. Siapakah hamba yang terpilih itu? Maka antum mesti masuk ke bagian ini. Jelas ya? Baik. Sekarang, hamba yang terpilih itu nanti ada 3 tipikal. Dari 3 ini terklasifikasikan pada 2 bagian. 1, hamba beriman, Muslim. Kedua, hamba yang tidak beriman, non-Muslim. Jadi Anda jangan kaget ya. Anda jangan kaget. Nanti Anda akan temukan non-Muslim pun bisa hafal Quran. Jangan kaget. Jangan kaget. Karena ketika Allah memberikan pernyataan, memang Al-Quran bisa dihafalkan oleh siapapun, cuman hasilnya akan berbeda. Menghafal dengan iman dan menghafal bukan dengan iman. Ya, ini pernyataan jelas ini. Kalau Al-Quran bukan firman Allah, mustahil ada kemampuan seperti ini. Nanti Quran nggak punya batas. Mau bisa melihat, tidak bisa melihat, normal, kelihatan tidak normal, laki-laki, perempuan, beriman, tidak beriman, diberikan kemudahan oleh Allah jika dia mau mengikuti sistem di sini untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil punya sifat seperti ini. Tunjukkan kepada saya, mohon maaf, tunjukkan pada saya, di muka bumi mana ada yang dianggap kitab dan disucikan dan bisa dihafalkan oleh semua kalangan. Demi Allah saya katakan, saya belum bisa menemukannya. Kecuali Al-Quran.
Beda antara karangan manusia dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karangan manusia banyak sifatnya. Nanti saya turunkan di akhir supaya kita bisa fokus kepada substansi bahasan. Perhatikan sini. Dari kalangan orang-orang beriman bisa mencakup 3 hal. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Zalim. Di penghafal Quran tapi zalim. Saya sudah pernah terangkan. Ini 3 bagian. 1, zalim. Zalim itu maksudnya tidak bisa menempatkan ayat Quran sesuai dengan fungsinya. Al-Quran dia hafal. Qul huwallahu ahad. Katakan hanya Allah yang esa. Kata Allah, innad dina indallahil Islam. Hanya Islam yang saya ridhai. Kalau dia hafal ayat ini, mustahil dia mengeluarkan kalimat yang bertentangan dengan isi hafalannya. Dia bisa mengatakan misalnya, maaf, semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Nah, penghafal Quran seperti ini, itu artinya penghafal zalim kata Al-Quran. Dia tidak menempatkan ayat sesuai dengan fungsinya. Atau ayat yang dia hafalkan tidak memberi petunjuk pada kebaikan dalam dirinya. Jelas ya? Sama, hafal ayatnya. Maaf, misal. Wailul lil mukadzibin. Celaka para pendusta. Dia tahu ayatnya, tapi dia berdusta. Maka itu disebut dengan orang zalim. Dia tahu kalau mencuri itu tidak boleh. Ayatnya dia hafal, tapi masih mencuri misalnya. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang curang. Kalau ditanya ayatnya, hafal, tapi korupsi juga. Misalnya ini ada persoalan dalam kehidupannya. Jelas ya? Ini bagian pertama yang zalim. Nah, lihat baik-baik. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Muqtasid itu orang yang paket hemat. Hemat itu belum bisa berbagi, cukup bagi dirinya. Untuk diri sendiri. Jadi Anda akan melihat tipikalnya, ciri-cirinya saat mulai menghafal Quran sampai hafal, kadang ke masjid sendirian, mojok-mojok, gitu ya. Kadang di belakang, kadang depan, ngulang-ngulang hafalan, ya. Kadang Quran disimpan, kemudian sholat sunnah diperpanjang, tapi berbagi belum bisa. Ya. Jadi imam kadang-kadang malu-malu. Ya, jadi kadang-kadang malu-malu, tapi dia bisa tuh untuk mengulang, untuk membaca dan sebagainya. Nah, ini golongan kedua. Yang ketiga, nah ini yang terbaik. Sabiqum bil khairat biidznillah. Dia hafal Quran dan bisa berbagi dengan Qurannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, yang terbaik yang bisa berbagi atau bermanfaat dengan Al-Qur'annya. Kita akan coba mendapatkan yang golongan ketiga ini. Ya, minimal tahapnya yang kedua, tahap paling minimal, yang terbaik masuk golongan ketiga. Yang ini, yang zalim, ini yang tidak ada bedanya dengan yang non-iman, non-muslim tapi bisa menghafal Quran. Maka yang seperti ini, hafalannya disebut oleh Al-Quran tidak memberikan manfaat tapi banyak kerugian saja. Quran surah ke-17 ayat 82. Ini. Paling kiri di pertengahan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan di ayat-ayat Quran itu ada yang bersifat rahmat dan syifa. Rahmat itu kemuliaan. Syifa itu bisa menjadi penawar dari segala kesulitan yang dihadirkan dalam kehidupan. Jadi kalau penghafal Quran yang baik, itu diantaranya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan-kesulitan yang mendera. Bukan nggak punya masalah, tapi masalahnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih tenang. Kalau antum menghafal Al-Quran, tapi tetap tidak menghadirkan ketenangan dalam kehidupan, ada yang salah dalam cara menghafal antum. Ada yang salah, ada yang keliru. Nah, ujung ayatnya, wala yazidu zalimina illa khasara. Sedangkan penghafal Quran yang zalim itu tidak menghadirkan apapun Qurannya kecuali kerugian saja. Rugi. Ngapalin banyak-banyak tapi tidak ada manfaat dari hafalannya. Kan buang-buang waktu. Coba lihat, menghafal, begitu dihafalkan tapi isi yang dihafalkan tidak memberikan manfaat. Kan buang-buang waktu. Nggak ada faedahnya. Nah, hafal ayat tapi mencuri juga. Hafal ayat tapi mencela juga. Apa faedah dari apa yang dihafalkan? Yang paling dahsyat, menghafal Al-Quran untuk mencari kesalahan dalam Al-Quran. Wah, itu kurang kerjaan. Ya. Wah, baca, baru Bapak hebat. Ngapain Pak? Cari kesalahan. Masya Allah. Kasih tahu orang itu, dulu orang jahiliyah, yang fasih bahasa Arab, tahu bahasa Arab, mereka sangat paham isi Quran, mencari kesalahan Quran tidak ditemukan. Kasih tahu, antum bukan orang Arab, bukan jahiliyah, tidak fasih bahasa Arab, nggak paham tentang usdub bahasa Quran, pengen mencari kesalahan, antum telat. Paham ya? Jadi, teman-teman sekalian, nah sekarang, kalau Anda ingin menjadi bagian dari golongan pertama, apa yang harus dilakukan? Itu poinnya. Maka pertama, kaidahnya, Quran surah ke-96, Al-Alaq ayat yang pertama. Awas, saya tidak ingin Anda menjadi golongan yang
yang zalim. Itu nggak ada bedanya nanti dengan yang tidak beriman. Awas, kalau saya katakan hafal Al-Quran, Anda jangan pahami hafal 30 juz juga. Karena setiap ayat Quran yang dihafalkan dengan benar, itu ayat itu akan menuntun kita pada kebaikan. Di ayat itu seakan-akan memberikan gambaran kita. Seperti ini dia harus diperlakukan. Nanti kalau antum sudah mendapatkan Qurannya itu Masya Allah luar biasa. Antum hafal ayat mata, tiba-tiba begitu mata antum melihat, seakan-akan ayat itu membimbing antum. Hanya mau melihat yang baik-baik saja. Silahkan cek. Nanti silahkan rasakan. Antum merasakan keindahannya dan kenikmatannya. Begitu hafal 30 juz, ada sesuatu berbeda dalam kehidupan kita. Kalau nggak percaya silahkan mulai menghafal, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Bicara, ayatnya muncul. Mau kerja, ayatnya muncul. Tapi hebatnya, walaupun belum hafal 30 juz, ayat-ayat sebagian dihafalkan, ayat itu nanti akan menjadi petunjuk kehidupan kita. Karena Allah saat menurunkan Al-Quran, sudah menyebutkan sifatnya berupa hudan, petunjuk hidup. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, paling kiri pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia. Jadi kalau antum hafal qul huwallahu ahad, benar hafalnya, maka lisan antum tidak pernah bisa mengucapkan, walaupun lidah tidak bertulang, tapi lisan ini tidak akan pernah bisa mengucapkan ada Tuhan lain selain Allah. Tidak akan bisa mengucapkan ada agama lain selain Islam dalam keyakinan kita. Kenapa? Karena lisan kita terbiasa mengatakan qul huwallahu ahad. Paham? Tayyib. Antum yang sering berkata dan hafal surahnya, wailul likulli humazatil lumazah. Antum tidak akan sibuk mencela orang lain, bahkan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Karena lisan Anda ketika akan mencela, itu susah mengucapkan. Karena ayatnya tidak ingin dipakai pada yang tidak baik. Jelas ya? Jadi kalau antum hafal ayat-ayat, ayat itu tidak menjadi bimbingan dalam kehidupan Anda, ada yang salah dalam cara Anda menghafal. Rugi Anda. 1. Quran surah 96 ayat pertama. Apa wahyu yang pertama turun pada Nabi? Bukan. Jangan ngarang. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Awas, jangan ngarang. Apa wahyu yang pertama turun? Allahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Tayyib. Wahyu pertama turun, ingat itu bukan ikra. Bukan ikra. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Paham ya? Tahu bedanya? Tahu. Pertama Iqra, kedua Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ketika ayatnya turun mengatakan Iqra, kata Nabi ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Nggak bisa baca. 2 kali Iqra, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Bisa Nabi mengatakan begini, maqara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi ketika kalimatnya menggunakan ba, itu menunjukkan penegasan, taukid. Ma'ana biqari, saya serius, saya nggak bisa baca. Jadi kalau antum menemukan huruf ba menyertai kata benda, itu fungsinya penegasan. Misal, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada ba-nya. Padahal bisa Allah misalnya menyampaikan alaihissallahu ahkamal hakimin, ketika menggunakan ba, ini menunjukkan untuk menegaskan hukum, seakan-akan Allah ingin menegaskan, hei, saya tegaskan ya, saya menciptakan manusia sempurna, beda satu sama lain untuk kemaslahatan hidupnya. Karena saya tegaskan, saya yang paling bijak untuk menetapkan sesuai dengan maslahat kehidupan. Nabi mengatakan, saya betul-betul nggak bisa baca. Dipaksa pun saya nggak bisa. Maka turunlah kemudian ayatnya sempurna. Perhatikan kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca. Bukan karena kamu nggak bisa baca. Kalau kamu merasa nggak bisa baca, kamu nggak akan pernah bisa baca. Baca, bukan karena kamu nggak pernah belajar. Kalau kamu saat akan membaca merasa tidak pernah belajar, kamu nggak akan pernah bisa baca. Baca, bukan kamu tidak pernah sekolah. Kalau kamu merasa untuk baca saja mesti sekolah, dan merasa tidak pernah sekolah, kamu nggak akan pernah bisa baca. Baca, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca karena Allah, niatkan karena Allah, minta karena Allah. Yang menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi cuma mengajari kamu membaca. Menciptakan kamu aja begitu mudah, apalagi hanya menanamkan pengetahuan dalam dirimu. Ini rumus yang pertama, ketika turun ayat Quran bagi orang-orang beriman, maka kalau Anda mengalami kesulitan dalam apapun, ingin memulai sesuatu yang terasa berat, maka tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ada isyarat di ayat ini, orang beriman itu akan mengawali segala aktivitasnya, diniatkan, ditugaskan, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memulai karena Allah, maka yang pertama Allah akan berikan kemudahan kepadanya, sekalipun mustahil dianggap oleh sebagian orang. Paham sampai sini? Coba lihat, begitu antum ingin menghafal Al-Quran, susah atau mudah? Halo, jawab.
Tidak tahu katakan Allahu a'lam. Baik, tapi jarang ada yang ditanya, menghafal Quran susah atau mudah? Wallahu a'lam. Jarang. Jarang. Setiap orang yang ditanya demikian, beberapa kalangan mengatakan susah. Sebagian mengatakan, insya Allah mudah. Insya Allah, begitu lihat mushaf, tebal juga ya. Masya Allah, tebal. Nah, jadi melihat yang demikian. Nah, kalau Anda melihat tebalnya mushaf, Anda nggak akan pernah bisa menghafal. Kalau di kepala Anda ada bayangan susah, Anda nggak akan pernah bisa menghafalkannya. Kaidah pertama, hafalkan atas nama yang memfirmankan. Hafalkan karena Allah yang kemudian memfirmankannya. Hafalkan karena Allah yang menjaminnya melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Hafalkan karena Allah yang memberikan penegasannya pada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hafalkan karena Allah, maka Allah membuat mudah bagi kehidupan Anda. Satu. Jadi yang pertama, kalau Anda ingin dimudahkan menghafal Al-Quran, niatkan ikhlas karena Allah. Bukan yang lain. Termasuk catat kalimat saya, termasuk jangan pernah terbersit dalam hafalan kita, hanya ingin sekedar mencapai derajat hafidh. Ya. Saya pernah ditanya oleh seorang nenek, diminta bukan ditanya tepatnya, Ustaz, tolong doakan anak saya menjadi seorang hafidh. Saya jawab, Bu, kalau ingin jadi hafidh, gak usah menghafal, ganti nama aja hafidh, selesai. Jadi antum terserah Allah mau dikasih 30 juz, mau dikasih 3 juz, mau dikasih 1 juz, mau dikasih 3 ayat, terserah Allah. Karena nanti saya buka rahasia tanggal 17 Desember. Ada orang-orang yang saat menghafal, bukan hafalannya 30 juz yang diinginkan oleh Allah, tapi pahalanya yang mengalir bagi dirinya. Ada rahasia terbuka di sana. Nanti turunnya hadis Nabi. Kapan? Nanti 17 Desember. Ya. Sekarang kembali dulu ke sini. Kembalikan ke sini. Teman-teman, jadi satu. Kalau antum ingin cepat mendapatkan hafalan Al-Quran, maka yang pertama niatkan ikhlas karena Allah, dan bahkan tepikan keinginan-keinginan untuk sekedar menjadi hafid atau gelar-gelar tertentu. Paham sampai sini? Baik. Satu. Dua. Al-Quran. Saya lompat sebentar ke surah 54 dulu. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ini sering saya tegaskan terkhusus dalam daurah-daurah hafalan Al-Quran. Ayatnya sama bunyinya. Sama ini bukan pengulangan. Dalam kaidah ilmu tafsir, kalau ada ayat yang terkesan diulang di Quran, itu bukan pengulangan. Tapi namanya taukid. Menegaskan hukum yang disampaikan, atau memberikan petunjuk baru dalam setiap ayat yang disebutkan. Ingat betul kaidah itu ya. Karena Allah tidak butuh pengulangan. Tidak butuh pengulangan, beda dengan makhluk. Paham? Tayyib. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Kalau Allah sampaikan satu informasi, antum yakin tidak? Halo? Yakin? Baik. Kalau saya sampaikan informasi, antum yakin tidak? Yakin. Alhamdulillah. Tapi belum tentu juga. Ya, belum tentu. Ini malam ini alhamdulillah jam 7:04 isyanya, nanti 7:30. Insya Allah teman-teman sekalian akan bergabung bersama kita Gubernur Jakarta terpilih. Ya, sedang dalam perjalanan, mungkin kena macet dan sebagainya, dia mungkin agak telat untuk ke sini. Baik, percaya tidak? Jangan dulu percaya. Saya cuma bercerita. Ya, misal, ini bukan nyata ya. Ini ralat ya. Ya, ralat itu bukan ingin menyampaikan bahwa saya salah, bukan. Maksud saya memberikan contoh. Ada informasi Gubernur Jakarta terpilih akan datang ke sini 7:30 bergabung dengan kita. Percaya tidak? Oh, langsung tidak. Padahal di awal, masa iya? Ya. Sekarang tidak, gitu kan? Tapi antum kalau saya yang sampaikan, antum boleh nggak percaya, nggak ada masalah. Tapi kalau Allah yang sampaikan, masa antum mau ragu? Ya Allah yang sampaikan. Yang sifatnya tidak ada celah dalam setiap firman-Nya. Tidak ada dosa dalam setiap kalimat-kalimatnya. Pasti terjadi. Baik yang telah berlalu, sekarang, atau yang akan datang. Mustahil ketika Allah sampaikan keliru. Mustahil. Makanya ketika Anda berinteraksi dengan Al-Quran, firman Allah, maka kaidah pertama dibuka oleh Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Maka isi Quran itu Anda nggak boleh ragukan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Allah sampaikan sekali, yakin tidak? Yakin. 2 kali, yakin tidak? 3 kali, yakin tidak? Kalau tidak yakin juga, keterlaluan antum. Sekali aja, antum gak boleh ragu, apalagi 4 kali. Nah, ayat ini ingin memberikan gambaran pada kita, supaya kita menanamkan keyakinan yang kuat. Karena Allah saja meyakinkan kita sampai 4 kali. Apa itu? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, Allah sampaikan, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal.
Maka adakah di antara Anda yang mau menghafalkannya? Maka prinsip yang kedua kata Al-Quran, kalau Anda ingin cepat hafal Quran, selalu berpikir positif bahwa itu semua mudah. Tanamkan. Jadi begitu Anda misalnya macet tengah-tengah, yakinkan, insya Allah bisa. Mudah. Kalau pikiran Anda selalu positif, semua itu mudah, setiap ada hambatan mudah, maka itu mempercepat kita untuk segera bisa mendapatkan isi Al-Qurannya dibandingkan orang yang berhenti dan merenungkannya. Paham ya? Jadi Allah tegaskan, pertama, baca karena Allah. Yang kedua, setiap menemukan hambatan, yakinkan, Anda pasti bisa. Yakin mudah. Jelas? Yang ketiga, menggunakan kalimat laqad. Laqad itu adalah penguat bagi yang ragu. Mudah. Kok lambat juga ya? Akhi, kenapa saya lambat? Antum usia berapa? 60 faktor U. Nah, U itu muncul. Tayyib. Kata Quran, lihat, walaqad. Anda mesti yakin. Nggak ada kaidah usia di sini. Al-Quran turun, usia Nabi 40 tahun. Turun Al-Quran kurang lebih 23 tahun. Berarti usia Nabi 63 tahun. Sahabat rata-rata, umumnya, kebanyakan juga yang hadir sekitaran Nabi, ada anak muda, ada anak kecil, tapi tidak sedikit orang dewasa. Abu Bakar terpaut sedikit usia dengan Nabi. Umar bin Khattab terpaut usia sedikit dengan Nabi SAW. Ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang sepuh-sepuh, tapi hafal Quran juga. Quran itu nggak ada batas, mau Anda anak kecil, mau pemuda, mau orang dewasa, mau orang sepuh. Nenek usia 82 tahun, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Dibacakan Al-Quran oleh cucunya. 2 tahun berturut-turut, bacakan. Tiba-tiba setelah 2 tahun hafal Quran. Anda bisa bayangkan. Makanya saya sering sarankan begini. Kalau Anda ingin percepat salah satunya, coba beli speaker aktif. Simpan di rumah. Saya mencoba membiasakan seperti itu, dan dampaknya besar sekali. Jadi begitu, putar aja. Terus 24 jam. Anda ada di rumah, tidak ada di rumah, dia berputar aja. Begitu Anda masak, dengar Quran. Anda baca sesuatu, dengar Al-Quran. Kadang-kadang begitu lihat tayangan, Anda malu tayangan yang Anda lihat tidak sesuai dengan apa yang Anda dengar dari Al-Quran. Kemudian Anda bisa palingkan. Sering banyak mendengar, sering cepat kita hafal. Kenapa masyarakat kita cepat sekali hafal surat Yasin? Karena sering mendengar. Bacakan. Kenapa antum hafal Al-Fatihah? Bahkan di dalam kepala. Ada hafal di luar kepala, ada hafal dalam kepala. Hafal dalam kepala bisa dibolak-balik. Contoh, setelah Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Malik Yaumiddin. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Setelah la yukallifullahu nafsan illa usaha apa? Masya Allah. Setelah waladhdallin. Tidak ada ayatnya. Itu doa. Tidak ada. Itu doa. Ya, itu doa. Paham ya? Baik. Tapi ketika antum yakin, kemudian antum ikhlas karena Allah, kemudian antum anggap mudah, ada satu lagi persoalan. Kadang-kadang penghafal Quran sulit mengatasi persoalan ini. Dan ini menentukan apakah benar atau tidak yang dihafalkan. Apa itu? Kita akan nanti lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu agar seluruh aktivitasnya bertujuan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah an-nabawiyah. Gaya hidup seperti Nabi, makannya seperti Nabi, minumnya seperti Nabi, jalannya seperti Nabi, kerjanya seperti Nabi, bahkan tidur pun ingin seperti Nabi. Saat itu dikerjakan, maka itu yang disebut dengan sunnah. Kalau mau tidur itu, apa membacakan? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ya Allah, hanya karenamu jika hamba wafat di malam ini, maka saya mohon ya Allah, wafatkan saya dalam ridhamu. Dan bila pun saya hidup lagi ya Allah, maka hidupkanlah saya dalam ketentuanmu. Jadi Nabi itu banyak beristighfar, takut tidur membawa kesalahan dan belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Akhir TV, dimanapun Anda berada, setiap insan beriman tentu sangat mendambakan memiliki muara kehidupan di akhirat nanti dengan tempat terbaik, terindah, dengan segala keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Tentunya setiap orang bisa mengharapkan puncak tertinggi yang disebut dengan surga Firdaus itu. Tapi persoalannya, apakah setiap orang yang mengharapkan bisa masuk ke dalam surga Firdaus telah menyiapkan bekal yang cukup saat dia berada di dunia? Karena sungguh Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa penghuni surga Firdaus adalah orang-orang spesial, pewaris yang disebutkan dan ditegaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun itu, ayat ke-10 sampai ayat 11-nya. Ulaika humul warithun.
alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu ada di antaranya sebagai para pewaris surga Firdaus dan akan kekal di dalamnya dengan meraih segala kenikmatannya. Tapi siapa mereka? Ternyata mereka adalah orang-orang yang dilukiskan oleh Allah sebagai alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang salatnya khusyuk saat di dunia. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang mengabaikan segala yang tidak penting. Bahkan alladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang gemar menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya dan mengabaikan segala yang tidak penting dalam kehidupannya. Pertanyaan terbesarnya, apakah dalam kehidupan kita sudahkah kita menyiapkan segala hal yang tadi disebutkan dalam Al-Qur'an? Atau jangan-jangan selama ini bekal hidup kita tidak pernah diarahkan pada apa yang tadi disebutkan, hanya sekedar harapan yang membumbung tinggi untuk mencapai prestasi yang belum tentu bisa diraih. Karena itulah saudaraku, kita harus mencoba untuk mewujudkan mimpi kita tadi dengan menurunkan segala karakteristik penghuni surga Firdaus ke muka bumi. Itulah yang insya Allah kita akan coba ikhtiarkan dengan menghadirkan konsep hunian pesantren keluarga yang menurunkan konsep surga Firdaus dan penghuninya ke muka bumi. Kita perkenalkan Taman Firdausi yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di pesantren ini akan menurunkan semua karakteristik penghuni surga Firdaus dalam Al-Qur'an yang kita akan tuangkan dalam konsep hunian. Di tempat ini nanti kita akan dapati bahwa orang-orang akan dilatih salat dengan kekhusyuan insyaallah. Akan kita latih supaya penghuninya menjauh dari sikap-sikap yang tidak baik. Akan dibuat aturan yang dengan itu semua potensi zakat bisa dikeluarkan, menjaga segala bentuk kehormatan diri, dan insyaallah segala turunan di hunian ini tidak akan keluar dari karakteristik yang tadi disebutkan. Ini hanya bentuk ikhtiar kecil dan pengamalan dari apa yang telah Allah titipkan. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surah ke-28 ayat 77 itu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan Anda berikhtiar mencari dari harta titipan yang Allah berikan untuk bisa mendapatkan surga terbaik di akhirat yang bisa kita cita-citakan. Dengan itu tidak harus kita melupakan dunia kita. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka kita mencoba menghadirkan hunian yang nyaman, tidak menepikan dunia, tapi juga dengan itu semua kita akan mencari bekal menuju surga terbaik kita. Di sini insya Allah akan ada Islamic Center yang membimbing semua penghuninya untuk mendekat kepada Allah dengan segala nilai-nilai keislaman yang kita coba siapkan. Dari jati bening, dari dunia, kita mencoba meraih mimpi terbaik di surga Firdaus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan saat ini, kapan lagi kita menyiapkan untuk mencari bekal terbaik sebelum kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحزن يعصرني على ملء انحناء ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبرياء. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwas sekalian, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita tersambung kembali dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution. Dan bagi Anda yang telah menunaikan salat Isya, doa dari kami semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan. Dan bagi yang belum menunaikan salat Isya, semoga Anda mendapatkan kelembutan hati dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menunaikan salat dengan khusyuk insyaallah. Teman-teman seluruhnya bergabung bersama kita. Tadi ada yang dari Eropa, dari Amerika, dari Asia juga, dan mudah-mudahan kehadiran kita malam ini bisa memberikan inspirasi terbaik untuk saudara-saudari kita insyaallah. Saya mendengar tadi ada sebagian yang merasakan kurang enak badan. Kalau merasa gejala-gejala kurang nyaman, tolong disampaikan pada tim kami di masjid. Insyaallah kita juga ada bagian medis, ada dokter bergabung bersama kita. Kita lengkap di belakang, oksigen juga kita ada Pak di belakang ya. Baik, ada teman-teman. Insyaallah ya. Baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu. Dari pertanyaan pertama tadi, singkatnya bagaimana untuk bisa menghafalkan Al-Quran dengan cepat dan kuat? Maka kaidah yang pertama, ini dibagi pada dua bagian. Menanamkan motivasi yang kuat, kemudian cara menghafal yang benar. Dalam hal menanamkan motivasi, Al-Quran memberikan pesan-pesan. Satu, Quran surah 96 ayat yang pertama, niatkan hafalan itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
dipesankan oleh Al-Quran, 4 kali ditegaskan di Quran surah 54, ayat 17, 22, 32, 40, bahwa dalam hal keikhlasan menghafal itu, anggap dan posisikan setiap ayat yang dihafal mudah untuk kita hafalkan. Sekaligus meyakinkan pada diri kita, setiap ada keraguan, yakinkan kita bisa melewatinya. Kaidah selanjutnya, nah yang ini masuk nanti kepada aspek teknis. Di antaranya, turun Al-Quran, surah ke-75, Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan ayat 18. Baik. Perhatikan bunyi ayatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan sifat kemanusiaan beliau, sifat kecintaannya pada Al-Quran, ingin cepat mendapatkan hafalan Quran itu. Dan di antara sifat orang-orang yang ingin cepat mendapatkan sesuatu, biasanya dia menghafalkannya dengan mengucapkan cepat. Silakan cek, anak-anak kita kalau belajar di pesantren sekolah, besoknya mau ujian, malam-malam pegang misalnya bahan ujian, suka diulang-ulang kalimat dengan cepat kan? Dia bacakan. Demikian di antara penghafal Quran ketika ingin cepat menghafalkannya, maka lisannya cepat membacakannya. Dengan harapan dengan cepatnya itu cepat sampai kemudian dalam benaknya. Nah ini nanti punya kelemahan. Karena Quran itu bukan bahasa manusia tapi firman Allah. Setiap firman Allah mesti disampaikan dengan benar, dibacakan dengan benar. Karena terkait bukan hanya dengan bunyi bacaan, tapi makna yang dibacakan. Anda keliru satu bacaan, bisa salah juga kemudian maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai ain. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Semua alam. Misal ada yang baca keliru pakai hamzah. Ya waliyadzubillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak pakai ain bacanya tapi pakai hamzah alamin. Maka berubah kalimat itu dari penguasa alam, alamin menjadi yang berpenyakit. Tuhan orang-orang yang punya penyakit. Ya, misal baca lagi tidak alamin, tidak alamin, digabungkan alif lamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin misal, gitu kan? Baik, ain disatukan jadi satu, alif lam hilang. Maka yang seperti ini menjadi semakin tidak jelas, enggak ada maknanya. Karena itu kemudian turun ayat menyampaikan, la tuhannik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad SAW, jangan karena kecintaanmu pada Al-Quran, keinginanmu ingin cepat menghafalkan Quran, membuat engkau tergesa-gesa untuk melafadzkannya. Ya, maka jangan tergesa-gesa mengucapkannya, hafalkan, bacakan dengan tenang. Dengan ketenangan itulah biarkan kami yang menanamkan Quran dalam jiwamu. Ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam jiwamu dan kami bimbing bacaannya. Di begitu Jibril kemudian bacakan, kamu tinggal ikuti saja karena nanti kami yang tanamkan Quran dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka kalau kami bacakan, kamu tinggal ikuti bacaan-bacaannya. Nah, ini ada rumus dalam Al-Quran. Kalau keikhlasan insyaallah sudah ada, kesiapan menghafal insyaallah sudah kuat, perangkat sudah hadir, maka teknis menghafalnya, satu, antum jangan punya ketergesa-gesaan untuk sekedar ingin cepat menghafal, membuat antum tidak benar dalam menghafalkannya. Orang yang tenang dalam menghafal Qur'annya, dengan segala tiga sifat yang melekat dalam jiwanya, maka Allah yang akan membimbing dia untuk mempercepat hafalannya. Sekalipun terlihat dia tenang dalam hafalannya. Cepat, konsekuensinya, ada orang hafal. Misal, nanti kita akan pelajari konsep menghafal 27 hari. Ada. 30 hari. Ada caranya. Nanti tanggal 17 Desember saya turunkan. Nah, tapi persoalannya, kebanyakan orang yang menghafal cepat itu mesti ditahsin kembali. Dan tahsinnya kadang-kadang lebih lama daripada menghafalnya. Menghafal 30 hari, tahsinnya 2 tahun. Hafal 30 hari, tahsinnya 3 bulan. Kan? Jadi ada nanti perbaikan-perbaikan bacaan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah kebenaran bacaan dan maknanya. Maka diantaranya, cari yang paling ringan, yang paling mudah, yang paling tenang, tapi membuat hafalan kita sempurna di situ. Nanti saya berikan contoh hafalannya berdasarkan keterangan ayatnya. Antum harus lebih cepat fokus ya. Kalau saya menulis kira-kira penting silahkan catat. Karena malam ini agak aneh. Saya nggak minta hapus, sudah hilang hapusannya. Ya? Baik, semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang membuat kita kesulitan. Baik, bismillah. Nggak ada masalah. Baik. Kita turunkan dulu supaya lebih mudah memahaminya. Supaya nggak lompat-lompat. Baik, bismillah. Contoh. Yang paling standar, agak cepat. Biasanya sistem yang memberlakukan selama 2 tahun. Itu paling normal tuh. Ya, dianggap hafalan itu tidak sekedar hafal.
tapi baik dalam pengucapan. Rumus membaginya begini kalau ingin cepat. Misal, Al-Quran itu yang standar itu ada 604 halaman. Kalau kita coba misalnya satu halaman satu hari. Satu hari misalnya per halaman. Kan gak banyak itu satu halaman itu. Ya, Al-Baqarah satu halaman yang pertama kan cuma 5 ayat. Dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Nanti saya berikan teknis hafalan cepatnya. Bagaimana bisa menghafal satu halaman dalam sehari. Mudah. Bukan cuma mudah, mudah banget. Ada yang gak nyampe 10 menit bahkan sudah 5 halaman. Ada, nanti ada beberapa percepatan di situ. Nanti teknisnya gampang. Bagi beberapa bagian, satu hari selesai insya Allah. Kapan? 17 Desember. Ini kita ambil asumsinya satu hari, satu halaman. Berarti kalau 604 halaman, kita butuh berapa hari? 604 hari. 604 hari ini, kita akan bagi begini. 2 tahun, berapa hari? 1 tahunnya kalau menggunakan Masehi, 365. Berarti 2 tahunnya 730 hari. Kali 2, ketemu 730 hari. Lebih atau kurang? Lebih, karena yang kita butuhkan 604 hari. Kalau ingin hafalan kuat, salah satunya nanti manhajnya hari Jumat gunakan untuk mengulang. Makanya nanti penghafal Quran yang sudah 30 juz, kalau menghafalnya baik, maka mengulangnya itu setiap hari bisa 5 juz. Ya, setiap sholat dia dibagi 5 bagian waktu sholat, subuh sampai isya. Ya, subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz. Dibagi misalnya sebelum subuh 3,5 juz, setelah subuh setengah juz. Demikian seterusnya. Jadi dia mulai pada hari Sabtu. Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz, Senin 5 juz, Selasa 5 juz, Rabu 5 juz, Kamis 5 juz. Berapa juz? 30 juz, 5 kali 6. Jadi dari Sabtu sampai Kamis 30 juz. Hari Jumat tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat penghafal yang biasa beberapa ayat, Jumatnya dia murajaah, dia ulangi hafalannya. Dengan nanti konsep yang kelima saya turunkan pada bagian kelima. Jadi kalau kita keluarkan setiap Jumat tidak menghafal, setiap Jumat khusus untuk mengulangi hafalan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berkahi dari apa yang kita hafalkan, Allah tanamkan kekuatan dari apa yang telah kita hafalkan, dan Allah jaga kita dari maksiat supaya tidak menghilangkan apa yang telah kita hafalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bagi misalnya Jumat dalam sebulan ada berapa kali Jumat? 4. Berarti setahun berapa? 48. 4 kali 12 48. 2 tahun 96. 4 kali 2 kali 48 96. Betul ya? Halo? Ya, setahun ada 12. 4 kali 12 48. 2 tahun berarti kali 2. Ini kali 2 96. Nyambung ya? Baik. Ayo. Ya. Halo? Ya. Baik ya? Peserta taklim zaman now harus lebih cepat ya. Menghafalkan dan sebagainya. Baik. Sekarang kita lihat. Ini 604 untuk menghafal, potong setiap Jumat ada 96. Baik, berarti 604 tambah 96 berapa? 700. 700 ini sudah punya kekuatan untuk mengulang di setiap Jumat. Dan kita punya sisa 30 hari. Kan kita yang butuhkan 2 tahun 730 kan? Kita punya 30 hari untuk memantapkan hafalan. Untuk mengulang lagi, untuk tahsin lagi, untuk macam-macam lagi. Sebulan kita punya itu. Kalau sehari bisa dipakai 1 juz untuk mengulang, maka 1 bulan 30 juz sempurnalah hafalan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dalam 2 tahun antum selesaikan, dan ringan itu. Ringan, cuma sehari sehalaman. Tapi kalau ingin hafalannya kuat bukan sekedar hafal, manhaj selanjutnya tingkatkan takwa kepada Allah dalam rangka menjaga Al-Qur'annya. Bagaimana meningkatkan takwa kepada Allah? Ciri paling utama menjaga ibadah kepada Allah. Karena ketika takwa disebutkan dalam Al-Qur'an, kalimat pertamanya ibadah. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat kedua sampai ayat kelima. Kalau antum masih ingat, saya tuliskan sebelah sana. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya dalam salat itu, antum praktekkan Quran antum. Baca. Kalau antum berjamaah dan jadi makmum, antum menyimak imam. Tapi dalam salat-salat sunnah, antum bacakan hafalan Quran antum di situ. Misal subuh misalnya. Subuh, sebelum subuh kan ada 2 rakaat tuh. Ya, antum 5 ayat menghafalkan yang pertama tuh. 1 halaman pertama kan 5 ayat. Anda bagi 2. Dalam salat sunnah qabliyah 3 rakaat, 3 ayat rakaat pertama, 2 ayat rakaat yang kedua. 5 ayat selesai. Duha bacakan lagi. Qabliyah zuhur, ini aja yang dibaca, jangan ke yang lain. Bacakan lagi. Ba'diyah zuhur, baca lagi.
Qabliyah asar yang 4 rakaat, bacakan lagi. Kemudian maghrib ba'diyah, baca lagi. Ba'diyah isya, baca lagi. Dan yang paling hebat, penghafal Quran tidak akan mungkin meninggalkan tahajud. Makanya nanti di antara ketakwaan orang penghafal Quran, disandingkan hafalan Quran dengan tahajudnya. Turun Quran surah ke-73, ayat ke-20. Ayat ke-20. Bahkan kalimat-kalimat tahajud di situ setelah mengatakan inna rabbaka ya'lam dan seterusnya, Allah sampaikan faqra'u ma tayassara minal Quran. Silahkan dalam bacaan tahajud itu, baca yang termudah, yang biasa kita baca dalam Al-Quran. Mudah itu bisa relatif, karena Nabi paling ringannya 100 ayat Al-Baqarah. Nah, antum yang paling mudah apa? Yang paling mudah, yang antum telah hafalkan itu. Kalau cara seperti ini, antum terapkan dalam hafalan Quran, maka hafalan Quran antum akan mungkin seperti antum menghafal Al-Fatihah. Tidak percaya, besok antum praktekkan. 1 halaman aja dulu. 1 halaman dulu aja, jangan banyak-banyak dulu. Silahkan Anda praktekkan besok, 1 halaman dulu aja. Anda mulai misalnya 1 sampai 5. Mulai seperti ini hafalkannya. Kemudian praktekkan dalam sholat sunnah. Malam sampai tahajud. Silakan Anda praktekkan. Demi Allah saya katakan, begitu malam tiba, hafalan antum sudah kuat. Ya. Dan nanti ada tahapan-tahapan lagi. Bagaimana supaya juga bisa memahami artinya. Bagaimana kemudian kita tahu ketika disebutkan, oh ini maksudnya ayatnya ini. Arahnya ke sini, nomornya sekian, posisinya di sini. Ada nanti 17 Desember. Ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana cara menguatkan hafalan kita, yang paling efektif, ambil metode yang Quran ini sampaikan, ya antum hafalkan kurang lebih selama hitungan tadi, ini logis, jaga ketakwaan kepada Allah dan jauhi maksiat. Karena Anda ini sedang mengandung firman Allah. Makanya, mohon maaf, penghafal Quran itu dulu nggak pernah disebut dengan hafid. Hafid itu penghafal hadis. Hafal 100.000 hadis dengan sanadnya disebut dengan hafid namanya. 100.000 hadis dengan sanadnya disebut hafid. Kalau penghafal Quran disebut hamilul Quran. Hamilul Quran, penghafal Al-Quran. Yang mengandung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang perempuan mengandung, maka dia jaga kandungannya. Dia tidak makan yang membuat kandungannya bisa berbahaya. Dia tidak menyentuh yang haram-haram. Dia menjaga pembicaraannya, khawatir ada pengaruh kepada anaknya. Antum mengandung urusan dunia saja dijaga baik-baik, apalagi antum mengandung firman Allah. Jaga oleh antum. Makanya penghafal Quran akan menjaga diri. Kalau Quran itu ingin ada keberkahan dalam dirinya. Golongan 3 tadi. Tapi kalau yang zalim sih silahkan. Ya, maksudnya ada Quran bagi dirinya, tapi dia berbuat maksiat. Nggak ada faedah dari Qurannya. Cuman rugi aja. Rugi. Kami di Zilitin dulu, Libya, ada penghafal Quran. Itu daerah Quran itu. Kalau sudah masuk ke situ, penghafal Quran, misal diketahui berbuat maksiat, taruhlah misalnya ketahuan merokok. Oh, itu hukumannya fatal. Maka penghafal Quran yang merokok itu akan diikat kakinya di atas, kepalanya di bawah. Olesnya dipukul-pukul tuh kepalanya. Ya. Apa yang dimasukkan ke dalam Quranmu ini? Coba keluar lagi, cepat. Suruh keluar lagi. Anda bisa bayangkan. Jadi bagaimana taklimnya terhadap Al-Quran? Ya. Apa hukum rokok, Ustaz? Belum ada pertanyaan nanti. Ya. Bismillah. Jelas teman-teman sekalian? Allah Ta'ala alam bisawab. Siap menghafal Quran? Harus. Karena waktunya sudah terlambat kita. Kalau kita tidak mulai hari ini, antum punya kapan lagi? Besok belum tentu hidup. Siapkan oleh kita. Masa nggak ada pulang kepada Allah, tidak ada 1 ayat pun di bawah? Ayo teman-teman sekalian, mulai. Antum ketinggalan kalau nggak seperti itu. Nanti saya akan memulai tahun depan, dengan 17 Desember nanti, kita akan mencoba kembali kepada nilai Al-Quran, kita hafalkan Qurannya, tetapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah, kita mohon doa dan sinergi kita semua. Dari mulai awal Januari, nanti saya akan buka kelas yang khusus menerjemahkan nilai Quran dalam kehidupan. Jadi kita beri nama khusus, di situ nanti ada kelas dokter, di situ nanti ada kelas pengusaha, di situ ada kelas macam-macam, cuman kita turunkan nilai-nilai Qurannya. Dan kita sebarkan dalam kehidupan, semoga dengan itu nilai-nilai Islam berkembang dalam kehidupan kita insya Allah. Baik, bismillah. Ini saya keluarkan ke sini supaya mudah ya, untuk bisa melihatnya. Pertanyaan dari teman kita, Saudara Fajar, tentang hukum sah atau tidaknya salat Jumat. Tayyib, sudah paham? Sebelum dihapus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz mengganggu, saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai syarat sah salat Jumat itu apa saja beserta dalilnya. Karena beberapa saat yang lalu saya mendengar Ustaz di sini berkata, salat Jumat harus ada 40 orang pintar minimal. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu maka tidak sah salat Jumatnya. Setahu saya ada memang yang menyebutkan 40 tapi nggak pakai pintar. Ya. Ukuran pintar itu bisa relatif nanti ya. Masya Allah. Kenapa nggak sholat Jumat? Saya tidak pintar Pak. Masya Allah. Waduh, nih repot. Ayo bismillah, kembalikan ke sini dulu. Taib. Apakah untuk sholat Jumat bisa dianggap sah kalau kemudian makmumnya atau peserta Jumatnya mesti berjumlah 40? Di sini ada 3 pendapat.
dari para ulama. Pendapat pertama kalangan ulama Hanafiyah. Dalam kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berdasarkan keterangan ayat Al-Quran, juga keterangan hadis-hadis Nabi SAW dalam riwayat yang valid, menunjukkan tidak ada syarat khusus jumlah bilangan untuk Jumat, kecuali syarat yang menjadikan sah berjamaah, yaitu ada imam, ada makmum. Dari mana kemudian itu diperoleh? Pertama, panggilan kemudian untuk menunaikan ibadah Jumat itu panggilan umum menunjuk jamaah, tidak membatasi jumlah jamaahnya. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9 paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Menggunakan alladzina, orang-orang yang. Baik bentuknya, bentuk jama' umum, jamaah. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk banyak jamaah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, bergegaslah untuk zikir kepada Allah. Kalimat bergegas menggunakan kata fas'au. Fas'au bentuknya jama'. Jadi kalau sepanjang ada bentuk jama', maka pada saat itulah sah Jumat ditunaikan. Nah, berapa bentuk jama' dalam batasan hukum Islam? Dalam bahasa Arab, bentuk jama' itu disebutkan jika lebih daripada 2. Jadi jama'. 1 mufrad, 2 mutsanna, 3 jama'. Tapi dalam pengertian syariat, dalam praktek ibadah, disebut jama' itu bisa lebih daripada 1. 2 sudah jama'. Karena salat sah, syaratnya sah salat berjamaah, itu ada 2 orang. Makmum 1, kemudian imam 1. Imamnya di depan, makmum di belakang. Jadi kalau sudah ada 2 orang, maka sah salat berjamaah. Disebut jama'. Ingat ya, pengertian bahasa tidak harus sama dengan pengertian istilah. Jadi kalau Anda ingin membahas satu istilah, maka ta'rif bahasa dibawa kepada istilahnya. Sekarang bahasa akan dibawa kepada fikih. Fikih mensyaratkan syarat sah salat berjamaah itu jika ada minimal 2 orang. Imam 1, makmum 1. Jelas sampai sini? Maka dalam pendapat mazhab Hanafiyah menjelaskan sepanjang kemudian terpenuhi syarat berjamaah itu dengan unsur jamaahnya, maka sah dipandang Jumatnya. Misal, ya dalam satu tempat misalnya yang ada cuma 3 orang. Jama' bukan? Jama'. Kemudian misalnya 1 muadzin, 1 imam, 1 makmum. Jadi yang satu apa tugasnya? Khatib dan imam. Yang satu apa tugasnya? Muadzin. Satu lagi apa? Makmum. Masya Allah. Makmumnya ada 2, 1 muadzin. Apakah sah Jumatnya? Sah. Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah. Meskipun memang tidak lazim. Kok ada orang Jumat cuma 3 orang, gitu kan? Nanti akan diikat dengan tempat. Yang kedua, pendapat ulama Malikiyah. Malikiyah berpendapat bahwa sah dipandang Jumatan itu jika minimal dalam tempat Jumatan itu ada 12 orang. Dari mana 12 orang ini? Pertama, keterangan Al-Quran memberikan isyarat di Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat yang ke-11-nya. Paling kiri di atas agak sedikit ke tengah. Dikuatkan di hadis Muslim nomor hadis 863. Tayyib. Dikisahkan kemudian, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Tayyib. Wa idza ra'au tijaratan, maka tatkala orang-orang yang hadir di Jumat itu melihat kafilah dagang membawa barang dagangan baru. Jadi ini di awal-awal masa Islam baru turun syariat Jumat, tiba-tiba ketika Jumatan di awal-awal masa syariat itu datang kafilah. Kafilah itu rombongan bawa dagangan untuk ditawarkan. Dari Syam dikisahkan. Syam. Tawarkan bonus, Pak. Ya, diskon. Diskon. Diskonnya naik 90%. Masya Allah. Samping masjid. Dan yang ditawarkan, yang antum cari. Itu masalahnya. Taib. Segini dah ilustrasinya. Ibu lah Bu ya. Ibu sedang di mall Bu. Tiba-tiba adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada masjid. Ibu teruskan transaksi atau ke masjid dulu? Misal, ibu ke masjid dulu karena baru pilih-pilih gitu kan. Nanti Pak, saya kesini lagi ya habis sholat. Silahkan Bu. Begitu mau turun, speakernya bunyi. Sekarang diskon 90%. Masya Allah. Yang disebutkan diskon, itu barang yang ibu cari. Pertanyaan saya, ibu teruskan lagi transaksi atau tidak jadi sholat? Itu tidak mudah di situ. Karena awal-awal tuh iman belum menguat. Maka dari itu apa yang terjadi? Kemudian beberapa orang sahabat meninggalkan Nabi untuk mengejar diskon itu. 12 orang tinggallah di situ. Dari mana taunya 12 orang di hadis Muslim tadi? Nomor hadis 863. Maka ditinggalkan Nabi SAW tersisa kisaran 12 orang.
Ini tafsir ini sangat lumrah ditemukan di kitab-kitab tafsir. Termasuk silakan buka tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir ya rahimahullah. Antum akan temukan itu. Nah, ingat baik-baik ya kaidah ini. Perhatikan baik-baik. Jika dalam Al-Quran disebutkan kisah dan di kisah itu orangnya tidak dirinci, detailnya tidak disebutkan kejadiannya kapan, ini menunjukkan kejadian itu akan berulang di masa depan. Dengan tokoh-tokoh berbeda, dengan konteks yang tidak sama, tapi substansinya serupa. Maka Al-Quran ketika mengisahkan itu menunjuk dua hal. Padahal yang terjadi satu hal pada saat itu. Kata Quran, ada orang-orang yang ketika bersamaan dengan Jumat disibukkan oleh bisnis atau kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Tuh. Hati-hati. Maka mereka tinggalkan Jumat untuk mengejar aktivitas bisnisnya atau hal yang tidak bermanfaat itu. Ketika tidak disebutkan kejadiannya kapan, orangnya siapa, ini memberikan kesan akan terjadi lagi di masa depan, orang tega meninggalkan Jumat untuk mengejar urusan dunianya. Antum yang ikhwan, wajib Jumatan. Begitu antum akan misalnya Jumatan di hari itu, tiba-tiba misalnya partner bisnis antum mengatakan, proyek kita akan ditandatangan di hari Jumat nanti. Jamnya persis jam Jumatan, jam 12 sampai jam 1. Ya, dari proyek itu nilainya 200 miliar misalnya. 200 miliar, tidak tanggung-tanggung. Pertanyaan saya, ketika itu disampaikan kepada antum, antum pilih Jumatan atau pilih tanda tangan proyek itu? Tawarannya sederhana, antum tidak hadir pada saat itu, maka proyek batal. Jawaban ini akan menunjukkan indikator tingkat keimanan antum. Semakin banyak mikir, menandakan imannya bermasalah. Cepat. Selesai. Maka pada yang seperti itu, Allah tegaskan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Qul. Ini bahasa Al-Quran. Ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Dan ditegaskan. Wallahu khairun raziqin. Katakan kata Allah Muhammad pada tipe orang-orang seperti ini. Katakan pada mereka. Apa yang telah Allah siapkan bagi orang yang cepat merespon seruan Allah, Allah akan siapkan yang lebih baik dibandingkan dengan yang dia kejar itu. Dan tutup dengan kalimat yang sangat indah. Wallahu khairur raziqin, dan Allah yang mengatur rezeki yang terbaik. Pertanyaan saya, yang punya rezeki siapa? Allah. Yang mengatur siapa? Kalau bahasa bebasnya begini, yang punya rezeki itu saya. Yang punya rezeki saya. Mudah bagi saya untuk menentukan, kamu ikut Jumat atau tidak, rezeki tidak akan tertukar. Kamu kejar-kejar itu, bisa kamu saya wafatkan pada saat itu. Begitu Anda kejar itu untuk tanda tangan, Masya Allah, meninggal di jalan. Rezeki nggak dapat yang ini, ya, nggak ditanda tangan, dan ini pun Jumat tidak dikerjakan. Mudah bagi Allah. Dan sangat mudah bagi Allah menjadikan itu lebih daripada 200 juta. Masya Allah. Begitu tiba-tiba antum mengejar Jumat, Allahu Akbar. Meninggalkan itu semua, dibatalkan proyeknya. Muncul kisahnya. Seorang mengejar Jumat untuk meninggalkan 200 miliarnya. Viral kisahnya. Tiba-tiba datang orang punya proyek 400 miliar. Lebih daripada ini. Dan itu orang Islam. Sampaikan, berikan, dan sebagainya. Itu luar biasa. Antum jangan takut. Kalau ada hal bertentangan dengan syariat, waktunya bersamaan, kejar syariat dulu. Karena Allah yang punya rizki. Rizki antum gak akan tertukar. Rizki itu hanya bisa diikhtiarkan dan didapatkan dengan izin Allah. Rizki tidak terletak betapa kerasnya antum bekerja. Kalau rizki itu mengalir berdasarkan pekerjaan keras, orang-orang yang punya pekerjaan keras lebih banyak uangnya dibandingkan dengan antum. Tapi ada orang yang berpikir, rizkinya datang. Orang yang begini, rizkinya datang. Orang yang kerja keras, keluar keringat, macam-macam, rizkinya sedikit. Bukan masalah sedikit atau banyaknya. Tapi bagaimana rizki itu bisa bermaslahat untuk kehidupan antum. Di saran saya, antum jangan pernah gadaikan akhirat antum untuk kepentingan dunia antum. Karena Allah mudah kemudian menghentikan kehidupan antum bahkan sebelum antum mendapatinya. Dan tidak Anda mendapati keduanya. Anda tidak mendapati keduanya. Paham ya? Baik. Maka dalilnya di situ menunjukkan kesan 12 orang yang tinggal, kata mazhab Malikiyah, ini menunjukkan dianggap sah Jumatan dengan 12 orang di situ. Kemudian pendapat Imam Syafi'i, maksud Syafi'iyah dengan Hanabilah di Hambali, kemudian mensyaratkan jumlah 40 orang. Berdasarkan hadis riwayat dari Ka'ab di Abu Daud nomor hadis 1069. Dengan jumlah 60 orang. Dengan jumlah 40 orang. Tapi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan penelusuran ulama ketika diterjih kemudian hadis-hadis dan keterangan ini, maka ini menunjukkan yang paling kuat pendapat Hanafiyah. Dengan tidak mensyaratkan jumlah bilangan tertentu. Jadi kalaupun ada kurang dari 40 orang misalnya, yang datang 30 orang, datang 20 orang, terlaksana Jumatan. Ya, jika diadakan di masjid, di tempat yang baik, dengan keadaan yang baik, dan terpenuhi segala rukun dan syaratnya, maka sah diadakan pada saat itu. Ya, begitu ditunggu, ada macam-macam, ada kejadian, ada banjir, ada itu, yang ada cuma 5 orang misalnya. Di tempat yang biasa Jumatan. Biasanya 100 orang, yang datang cuma 5 orang.
Waktu telah tiba, lakukan Jumatan, gak ada masalah di situ. Ya. Apa dalilnya? Karena 12 orang dianggap lemah pada saat itu, karena saat kejadian terjadi, 12 orang itu bukan menunjukkan jumlah mutlak, tapi jumlah kejadian yang tidak disengaja. Tadinya banyak orang keluar, yang tersisa 12 orang. Tidak bisa dijadikan hujah kalau Jumatan mesti minimal 12 orang. Karena kejadian tidak sengaja. Coba kalau yang keluar 39 orang misalnya, yang tersisa cuma 2 orang, maka apakah akan dikatakan boleh Jumatan dengan 2 orang? Nanti setiap jumlah berubah, maka pandangan bisa berubah. Maka pendapat ini lemah. Yang kedua, pendapat dari hadis Ka'ab tadi, di kemudian Abu Dawud nomor hadis 1069, itu pun tidak dijadikan ukuran. Karena beliau hanya berkisah saat kami Jumatan, jumlahnya ada 40 orang. Ya, mungkin di tempat Anda 40 orang, tempat lain 60 orang, tempat lain 30 orang. Maka ini pun tidak bisa dijadikan hujah sebagai dasar minimal untuk Jumatan mesti ada 40 orang. Jadi singkatnya, jika ada lebih daripada jumlah bilangan yang standar-standar, bisa ada 100 orang, 200 orang itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian misalnya dalam Jumatan, keadaan tidak wajar, misal terjadi sesuatu sehingga yang Jumat datang cuma 20 orang, 30 orang, maka itu pun tetap sah ditunaikan dan sah Jumatannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Antum jangan lukiskan di Indonesia. Ada negara-negara di bagian tertentu misalnya, yang umat Islamnya minoritas, tapi masjidnya ada. Ada misalnya. Maka itu pun teman-teman sekalian bisa sah untuk terpenuhi Jumatnya. Tayyib. Assalamualaikum Ustaz Adi Hidayat. Assalamualaikum. Bolehkah anak sholat di masjid yang jaraknya jauh dan melewati musola masjid yang ada di dekat rumah? Sebab anak lebih nyaman dan khusyuk, tidak terburu-buru sholat di masjid yang jauh tadi. Sebetulnya begini, sebetulnya tidak ada larangan. Antum mau sholat yang dekat ataupun yang jauh. Ya, tidak ada larangan. Tapi yang terbaik adalah, jika kemudian ada tempat-tempat di sekitaran Anda, dan itu belum makmur, Anda makmurkan itu. Supaya bersemangat untuk memakmurkannya. Kalau Anda merasa misalnya ada yang kurang cocok dengan itu, misalnya tadi terburu-buru, berarti imamnya terlampau cepat. Kalau terlampau cepat, antum obati. Ya, kalau ada tempat yang kotor, antum jangan tinggalkan. Tapi antum bersihkan, supaya jadi bersih kembali. Awas hati-hati teman-teman sekalian. Masya Allah. Kalau prinsip ini dipakai dalam kehidupan, susah antum. Pergi ke sini, bikin rumah. Begitu rumah kotor, tinggalkan. Pindah ke rumah yang lainnya. Ya, kalau rumah kotor, bersihkan. Sama, antum ke masjid misalnya. Ada sesuatu yang kurang berkenan. Terburu-buru, misalnya kurang khusyuk. Maka antum diskusikan dengan cara yang baik. Gimana caranya di situ jadi khusyuk. Antum jangan cuma mengeluhkan, tapi berikan solusi. Datang ke sini, di Masjid Al-Ihsan kajian bocor lagi. Masya Allah, antum nyumbang apa supaya nggak bocor? Itu masalahnya. Jangan antum mengeluhkan sesuatu, antum nggak ngasih solusi. Sama di sini, antum bilang misalnya antum tidak khusyuk di situ, apa penyebabnya? Oh, karena imamnya terlampau terburu-buru. Antum usulkan, sampaikan, Pak, saya punya kenalan imam bagus, Pak. Suaranya tidak kalah dengan imam Masjidil Haram. Mungkin bisa kita undang ke sini, Pak. Masya Allah. Coba aja, Pak, supaya jamaah semangat. Begitu diundang imami, boleh, Mas. Begitu datang dia ngimami, Pak, Masya Allah ya, kalau bacaan seperti yang tadi itu, mungkin bisa diberikan, Pak, dari sana tips supaya bacaannya bagus, antum pesankan sebelumnya. Kasih tahu, di sini bacaan kadang terburu-buru, kurang nyaman. Begitu beliau sampaikanlah dengan pesan-pesan dan seterusnya. Begitu disampaikan kalimat-kalimat itu, antum bijak. Antum tidak langsung menyalahkan orang lain. Karena biasanya orang cenderung bertahan ketika dibersalahkan. Dikejar-kejar dia nggak mau terima, ngilang, tidak ketemu, gitu kan? Baik, apa yang terjadi kemudian? Sudah, jangan membayangkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan taklim kita. Oh, hati-hati ya. Baik, hati-hati. Baik, maka apa yang terjadi? Maka secara seperti itu akhirnya tidak akan ketemu, nggak ada solusi di sini. Dalam hal syariat masuk dengan cara yang bijak. Itulah pesan dari Quran surah ke-16 ayat ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka kalau di masjid itu sudah makmur, banyak orang sholat, Masya Allah, antum akan mendapatkan kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan antum. Ya, dan pahala mengalir untuk antum. Sepanjang antum tidak ria mengucapkannya. Begitu banyak jamaah, Masya Allah, satu-satu diinformasikan. Pak, tahu nggak kenapa banyak? Saya dulu, Pak. Saya dulu yang bawa imam ke sini. Masya Allah, hilang pahala antum. Tayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Saya mendengar ceramah seorang ustaz yang mantan misionaris. Dan dia sering ceramah tentang makanan yang halal menjadi haram. Contoh, daging ayam dan dendeng. Pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz hukumnya dengan daging ayam yang dibeli di pasar, sementara kita tidak tahu ayam itu disembelih atau tidak. Kalaupun disembelih, kita tidak tahu disembelihnya menyebut nama Allah atau tidak. Selanjutnya dendeng. Dendeng yang kita beli, antum yang beli mungkin, saya tidak beli ya. Dendeng yang saya beli itu yang dibilangnya dendeng sapi, sementara tidak tahu bahwa dendeng itu 100% sapi atau bukan. Begini, hadis jelas menyampaikan
Bahkan di Al-Arba'in antum belajar. Teman-teman sekalian, Nabi SAW menyampaikan riwayat yang luar biasa mudah dipahami. Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal, jelas kelihatan halalnya. Yang haram, juga jelas haramnya. Baik, ayam halal atau haram? Sifat ayam itu halal. Babi, haram atau halal? Haram. Sifat babi, jelas haramnya. Mustahil ada orang makan babi kalau dia beriman karena jelas kemudian keharamannya. Mustahil kemudian ada orang memilih menggunakan babi dibanding ayam ketika ayam jelas halalnya. Sekarang di antara yang haram dan halal itu ada yang syubhat. Syubhat itu yang tidak nampak kejelasan halal dan haramnya. Misal, ayam apa hukumnya? Halal. Halal itu kapan menjadi halal? Ketika dia disembelih dengan menyebut nama Allah di dalamnya. Sekarang ada pertanyaan, Ustadz, saya tidak tahu apakah kemudian saat dia menyembelih itu menyebut nama Allah atau tidak. Maka itu masuk kategori syubhat. Apa rumus syubhat itu? Rumus pertama, hadis itu ingin menyampaikan dengan kalimat halal dan haram jelas tadi. Kalau ada yang syubhat, maka gampang sebetulnya. Ketika ada yang syubhat, pastikan aja keluar dari syubhatnya. Bagaimana memastikannya? Cari kepastian halal dan haramnya. Bagaimana caranya? Tanyakan dan pastikan. Selesai. Di rumus hadis tadi bukan ditinggalkan dulu. Kalau antum ragu, tanya dulu. Jangan langsung ditinggalkan. Karena ketika antum tinggalkan, tidak jelas kualitas hukumnya di situ. Di identitas hukumnya tidak ditemukan. Hadis ini ingin menyampaikan, bukan meninggalkan dulu, tapi menyampaikan klarifikasi sampai temukan hukum dasarnya. Misal, saya ragu nih, apakah ayam ini misalnya disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak? Halal atau tidak? Antum datangi tukang sembelihannya. Pak, saat disembelih ini menyebut nama Allah tidak? Oh, saya sebut, Pak. Insya Allah halal. Lancar antum. Ya, Pak, ini waktu nyembelih disebut tidak nama Allah. Kemarin sih saya sebut, Pak. Bukan kemarin, yang sekarang, Pak. Aduh, saya nggak ingat, Pak. Memang kalau nggak ingat suka lupa, Pak. Misal, kan? Nah, yang seperti itu jelas. Oh, berarti ini tidak menyenangkan. Tinggalkan. Dulu ibunda kami yang sangat kami cintai, itu salah satunya adalah menjaga supaya makanan ke rumah itu jelas statusnya. Ibu saya itu tidak pernah membeli ayam misalnya yang langsung ayam potong. Itu nggak pernah. Jadi ibu kami itu akan mendatangi tukang ayamnya. Dalam keadaan hidup di tukang ayam itu minta disembelih dan beliau tunggui disembelihnya. Dan beliau tunjukkan. Sebut nama Allah dulu. Sembelih ditungguin di situ. Begitu sudah selesai, baru kemudian diselesaikan untuk sayap-sayapnya itu baru dibawa ke rumah. Dan beliau baru olah. Jadi tidak ada makanan ke rumah dibawa dalam keadaan tidak yakin. Kalaupun mau dibeli ayam potong, maka beliau akan tentukan orangnya. Siapa dia, tanya dari mana ketahuannya, baru diambil potongan ayamnya. Nah, jadi di situ kemudian kita keluar dari hal yang syubhat. Antum bisa kiranya kalau baik silakan bisa praktekkan, gak ada masalah. Dan ketika makanan bisa dipastikan baik, dibawa ke rumah, maka makanan itu akan mengalir dalam kebaikan. Jelas ya? Nah kalau antum misalnya masih dalam posisi syubhat, tidak ketemu misalnya halal haramnya, maka rumusnya famanit takas syubhat, faqadis tabra alidinihi wa irdihi. Meninggalkan syubhat itu jauh lebih baik untuk kepentingan keselamatan agama dan kehormatan dirinya. Jadi kalau sudah tidak paham, tidak jelas konfirmasinya, tinggalkan cari yang lain yang lebih jelas. Paham ya? Tayyib. Jadi kalau ada yang jelas dua-duanya, maka kita gunakan yang jelas. Haram tinggalkan, halal kemudian kita bisa dapati. Babi haram atau halal? Jelas, gak usah ditawar lagi. Jadi kalau ada tanda-tanda apalagi dengan gambar, misalnya gambar yang seperti itu, jelas tinggalkan. Jadi kalau makan ayam, halal atau haram? Belum tentu. Belum tentu. Ayam belum tentu halal kecuali disembelih dulu. Jelas ya? Kalau sudah disembelih halal atau haram? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah. Disembelih dulu dengan menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar, sembelih. Baru status berubah jadi belum tentu. Kalau yang disembelih adalah bukan ayam antum. Ya, antum nyembelih Bismillahi Allahu Akbar. Ayam tetangga antum sembelih. Ya tetap haram juga. Ya, Masya Allah. Ambil ayamnya, ambil bang, Masya Allah. Ini haram bang, nggak boleh. Tidak, sebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Apa? Hadis. Antum yang salah, hadis yang disalahin. Jelas ya? Taib. Kita ambil 1-2 pertanyaan lagi. Dari Mas Anggi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana bersikap yang baik dalam menghadapi istri yang keras kepala? Masya Allah. Sama kayak gelasnya keras. Masya Allah. Luar biasa itu ya. Baik. Pak, bisa ketemu istri Bapak? Buat apa? Buat mecahin kelapa Pak. Istri Bapak keras. Aduh, keras kepala. Luar biasa.
dan selalu berprasangka buruk terhadap saya utamanya. Serta setiap apapun yang saya ajarkan mengenai keislaman, baik dengan contoh serta dengan ucapan, tetapi istri justru selalu melawan dan selalu memposisikan saya rendah. Masya Allah. Mungkin istrinya tinggi, antum pendek gitu kan. Selalu saja istri saya melawan dengan hal yang bahwa dia lebih tahu, bahkan hal yang jelas benar pun dia selalu melawan dengan keangkuhannya. Walaupun dia tahu apa yang saya sampaikan itu benar. Masya Allah. Sebetulnya masalah ini bukan hanya dihadapi oleh suami. Istri juga kadang menghadapi suami yang begitu. Ya, dia sama aja sebetulnya. Ada istrinya yang keras, ada suaminya yang keras. Persoalannya dalam dua posisi ini bagaimana cara menyikapinya. Saya selalu sampaikan kepada antum, ketika antum dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan kehidupan, maka pasangan itu yang terbaik untuk bisa mengantarkan antum ke surga. Sepanjang antum bisa melihatnya dengan jernih. Misal, dalilnya Quran surah ke-24 ayat ke-26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibun lit-tayyibat. Orang yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Orang yang baik akan bertemu dengan yang baik lagi. Ketika antum bercita-cita mendapatkan pasangan yang mengantarkan ke surga, maka Allah kirimkan pasangan antum yang dengan itu banyak pahala bisa mengantarkan antum ke surga. Antum bahagialah teman-teman sekalian. Cita-cita antum ingin mendapatkan nilai kebaikan sisi Allah. Mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Dikirimkanlah oleh pasangan hidup antum. Yang dengan itu rahmatullah. Teman-teman sekalian dikirimkan pahala. Ada pelajaran. Bukankah merawat istri yang seperti ini lebih banyak mendapatkan kesabaran di dalamnya? Bukankah sabar syarat pertama masuk surga? Syarat pertama masuk surga itu sabar. Quran surah ke-13 ayat ke-24. Malaikat ketika mengunjungi penghuni surga menyampaikan kalimat ucapan selamat. Apa ucapannya? Sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya bisa masuk surga karena sabar saat menjalani kehidupan di dunia. Masya Allah. Dengan adanya masalah-masalah di rumah tangga, bukankah dengan itu ada solusi? Semakin banyak masalah, bukankah semakin ada kesabaran? Karena dalam Quran tidak pernah kesabaran disandingkan kecuali dengan masalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Walanabluwannakum bisyai'. Kami akan uji setiap yang hidup dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah itu dimunculkan bukan ingin menjadikan kehidupannya bermasalah. Tapi supaya meningkat kualitas kehidupan, mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, minal khauf, khawatir. Khawatir, mulai gelisah. Ustaz Adi kapan ya selesainya? Ini sudah jam sekian, ojek belum datang dan sebagainya. Bisa terjadi. Atau kehidupan, ada banyak kehidupan sosial, di kantor gelisah, di rumah tangga gelisah, wajar. Walju', mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, dari mulai sakit sampai dengan meninggal dunia. Wa thamarat, hasil kerja keras dirampas orang-orang lain. Bagaimana mengatasinya? Allahu Akbar. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang sabar. Ternyata orang sabar itu ketika punya masalah malah gembira, Pak. Biasanya orang punya masalah itu tidak gembira. Ini malah gembira. Karena dia tahu, dia paham rumus. Paham rumus. Karena ketika Allah antarkan masalah, artinya Allah sedang mendekatkan surga pada dirinya. Karena rumus surga bersanding dengan kesabaran. Artinya ketika dia kirimkan, Allah kirimkan kepada orang ini masalah-masalah dan masalah bersanding dengan kesabaran, itu artinya semakin Allah ingin dekatkan dia ke pintu terbaik menuju surganya. Jadi teman-teman, mustahil kita hilang dari kesabaran. Dan mustahil kita akan menepikan persoalan dalam kehidupan. Setiap orang hidup pasti punya masalah. Kalau antum ingin diringankan persoalan dalam kehidupan, maka belajar tentang konsep sabar. Dan orang sabar, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah antum mendengar ayatnya Quran surah kedua? Ya misalnya, Quran surah kedua ayat 153 sampai 154, paling kanan sebelah bawah. Ya, Allah menyampaikan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Allah dekat dengan orang sabar. Jadi kalau antum ingin dekat dengan Allah, antum harus sabar. Bagaimana cara sabar? Menghadapi masalah. Jadi ketika Allah kirimkan masalah, sebetulnya Allah ingin lebih dekat dengan antum. Ketika Allah ingin kirimkan masalah, Allah ingin mendekatkan antum ke surga. Saya mau tanya antum, pengen masuk surga atau tidak? Pengen. Ketika antum pengen masuk surga, berarti kalimat antum pengen menunjukkan antum pengen sabar. Ketika antum pengen sabar, berarti antum pengen punya masalah. Kalau antum minta surga, berarti antum minta masalah. Yang jadi masalah, kenapa ketika anda minta surga, Allah kirimkan kuncinya berupa masalah, justru antum menghindarinya. Itu jadi masalah. Ingin masuk surga tidak? Ingin. Ingin punya masalah tidak? Tuh. Antum itu gimana? Kurang jelas, apalagi saya terangkan. Jadi ketika anda punya masalah dalam kehidupan, wajar. Di rumah ada masalah. Maaf, bukan cuma anda saya yang punya masalah. Nabi punya masalah. Rasul punya masalah. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, kurang apalagi dekatnya dengan Allah. Ayat surganya turun duluan sebelum beliau meninggal. Turun surah Al-Kawthar. Inna a'tayna kal kawthar.
Muhammad SAW, kami telah jamin untukmu. Kami berikan untukmu surga terindah yang mengalir banyak keindahan dengan kenikmatan yang banyak di dalamnya. Sebelum meninggal, sudah ada ayat surga turun. Kamu sudah dijamin surganya. Dengan segala keindahannya. Tapi apakah jaminan itu menghentikan beliau dari masalah? Tidak. Beliau punya masalah dengan Sayyidah Aisyah. Beliau punya masalah dengan Zainab. Beliau punya masalah dengan istri yang lainnya. Dan ketika sabar itu ada, selesai masalahnya. Nabi, Rasul, status tinggi, jelas surganya. Berumah tangga punya masalah. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Nggak ada satupun ayat surga turun menjamin antum. Nggak ingin bebas dari masalah. Antum sehat. Kan? Jadi biasa aja. Kalau udah orang sudah paham ada masalah, alhamdulillah. Antum menghadapi istri yang seperti ini. Nabi Nuh punya masalah dengan istrinya. Nabi Nuh sabar. Antum, istri antum, Masya Allah. Ya, lebih baik daripada istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh nggak mau beriman. Istri antum masih beriman. Istri Nabi Nuh nggak mau ikut suaminya. Istri antum, Masya Allah. Ada kebaikan di dalamnya. Seharusnya antum bisa lebih baik dibandingkan dengan nilai-nilai kebaikan yang orang lain belum tentu dapatkan itu. Nah, kenapa saya katakan kadang-kadang bukan cuma istri, kadang suami juga susah. Contoh Asia, siapa suaminya? Firaun, kurang keras apa lagi? Kurang keras apa lagi, Bu? Suami ibu bukan Firaun. Asia, Firaun. Firaun gak mau beriman, kerasnya luar biasa. Suami ibu masih beriman. Masa ibu tidak kurang sabar dibandingkan dengan Asia? Katanya pengen surga. Asia saja surganya terjamin. Ayat Quran turun ada. Menghadapi Fir'aun, Masya Allah masih sabar. Ibu tidak ada ayat Quran turun menjamin ibu. Dan suami ibu bukan Fir'aun. Kenapa ibu tidak bisa bersabar menghadapi suami ibu? Ketika suami ibu ada masalah, surga sedang didekatkan kepada ibu. Masya Allah. Tiba-tiba ibu tidak ada angin, tidak ada badai. Suami marah-marah. Mama kenapa begini? Masya Allah. Kenapa mama ketawa? Surga. Masya Allah. Enak kehidupan. Selesai. Dan nanti yang marah capek sendiri, Pak. Capek sendiri, Bu. Capek sendiri. Ujung-ujungnya mikir. Alhamdulillah. Tenang gitu. Jadi pertama, hadapi setiap masalah dengan penuh ketenangan. Kalau tenang itu ada, solusi itu mudah. Kan saya pernah kisahkan, tidak sedikit orang punya masalah. Tabi'in punya masalah, yang lain punya masalah. Kan saya pernah katakan, ada canda-canda orang soleh itu luar biasa. Satu suami biasa-biasa saja, istrinya cantik jelita. Masya Allah, begitu istrinya dandan kelihatan oleh suaminya. Melihat begini terpana. Sayang, kamu kenapa? Kata istrinya. Masya Allah. Kata suaminya, saya sangat bersyukur kepada Allah. Dianugerahi istri yang begitu cantik rupawan. Kata istrinya, kita berdua di surga sayang. Masya Allah. Kata suaminya, kok bisa? Kamu bersyukur mendapat anugerah seperti saya bersabar mendapat anugerah seperti kamu. Alhamdulillah. Bukankah orang sabar dan orang syukur di surga? Orang sabar masuk surga, orang syukur di surga. Suaminya tertawa terbahak. Kamu benar katanya. Tidak marah. Lihat jalan keluarnya. Dia tahu suaminya biasa-biasa. Lebih ideal suami orang lain dibandingkan dengan suaminya. Tapi dia tahu jalan masuk keluarnya. Bagaimana menyenangkan dengan canda yang luar biasa. Masya Allah. Kenapa mama begitu? Ya, mama sih seperti Asia. Walau papa memang tidak sedekat Fir'aun. Tapi nggak apa-apa lah. Cara masuknya nggak enak. Nggak enak cara masuknya. Cari cara yang paling bagus. Ya. Pertama, alhamdulillah. Allah titipkan tipikal istri seperti itu untuk antum. Bukan kepada saya. Karena boleh jadi Allah menginginkan mempercepat antum ke surga. Pertama, bersabarlah. Karena tidak ada istri yang sempurna. Seperti tidak ada yang suami yang sempurna. Saya sering katakan kepada antum semua. Mohon maaf, kita ini manusia. Bukan malaikat, tidak juga setan. Malaikat tidak kenal salah. Setan tidak kenal benar. Sepanjang suami istri menempatkan dirinya sebagai manusia, maka tenang kehidupan rumah tangga. Jadi kalau antum paham istri antum bukan malaikat, antum gak usah tuntut banyak kesalahan darinya. Justru kesalahan itu dimunculkan supaya antum bisa perbaiki. Alhamdulillah. Ya, karena itu, saran saya adalah, pertama, bagaimana bersikap baiknya selalu ada di Quran, surah ke-16 ayat 125. Dikuatkan di Quran, surah ke-2 ayat 35. Ditegaskan di Al-Quran, surah ke-4 ayat 19. Alhamdulillah. Quran surah ke-16 ayat 125 ingin menegaskan cara yang terbaik dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham dengan jalan Tuhanmu, ajak dengan cara yang bijak. Bijak kata hikmah, itu dalam bahasa balaghah muqtadal hal. Muqtadal hal itu artinya menyampaikan bersikap pada seseorang sesuai dengan kadar keadaannya. Antum tidak bisa menyamakan semua orang. Seperti saya berdakwah di berbagai kalangan, tidak sama jenis jamaahnya. Ada yang bisa cepat menangkap, ada yang biasa-biasa. Ada kalangan yang bukan fokusnya di sini, ada kalangan yang lainnya.
Antum bicara pada orang dewasa dengan anak kecil akan berbeda. Seperti pada yang sepuh dengan pada yang biasa pun tidak sama. Karena itulah menyikapi ini, kata Quran, pelajari karakternya. Barangkali tidak masuk dengan cara antum yang seperti ini, masuk dengan cara yang lainnya. Misal, dia tidak senang, kemudian dikuliahi. Antum jangan jadi dosen. Antum jadi murid yang menanyakan kepadanya. Karena antum tanyakan, sampaikan, dia jauh merasa sudah punya ilmu. Orang yang merasa punya ilmu biasanya tidak mudah untuk diberikan pengetahuan. Saya sering katakan pada Anda, orang yang kebanyakan mengajar, biasanya suka lupa belajar. Begitu terbiasa mengajar, lupa dengan cara dia belajar. Sehingga ketika ada yang salah, susah untuk diingatkan. Cara mengingatkannya kita masih jadi murid, tidak jadi guru. Misal, salah dalam menunaikan sholat. Ya, apa di antara kesalahannya? Misal, terlampau terburu-buru. Dan dia merasa punya dalil untuk itu. Maka caranya, antum bertanya. Tidak harus kemudian langsung menghentikan dalam porsi memberikan informasinya. Masya Allah, Mah, sholatnya tadi luar biasa. Iya dong, Pak. Mama kan juga belajar. Masya Allah. Ini mah yang Papa baca nih, yang seperti ini nih hadisnya. Kira-kira Mama gimana tuh tadi yang seperti tadi? Cepatnya kayaknya Papa belum dapat ilmunya nih. Coba supaya Bapak bisa terapkan dalam kehidupan Papa. Sebentar, Mama cari. Cari sampai di Google, gak ketemu. Bisa, itu kan? Kayaknya yang Papa bagus tuh, Pak. Dapat dari mana? Dilihat, sharing, cerita. Ya, atau dia temukan juga, ada kok, Pak. Walaupun di Google nggak ada, Google kan tidak Islami. Masya Allah, misalkan. Ada aja caranya tuh ya, nggak ketemu di situ. Maka terjadi seperti itu. Gimana, Mah? Kalau besok kita tanya aja, Mah, sama Ustadz. Siapa Ustadznya Mama? Kita tanya Ustadz Mamah dulu. Boleh, ayo kita tanyakan. Begitu sampaikan bahwa ininya dapat pencerahan dari situ. Jadi bertemu di tengah-tengah. Antum tidak harus menjadikan kesalahan kecil jadi besar. Seperti yang besar, antum turunkan jadi kecil. Kalau seperti itu, mudah, ringan, tenang, nyaman. Dan tidak ada hal yang harus kemudian diperdebatkan dengan perdebatan-perdebatan yang tidak ada manfaat. Saya kalau dapat pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak esensial, saya kadang-kadang jawab dengan yang secukupnya aja. Saya sedang di Mekah, Pak. Samping Jabal Qubais. Ada pertanyaan tiba-tiba dari seorang jemaah. Ustaz, kenapa burung gereja ada di Mekah? Masya Allah. Saya jawab, Pak, itu mu'alaf. Selesai. Alhamdulillah. Ya. Bismillah. Satu lagi boleh? Alhamdulillah. Ini terakhir ya. Baik, pemirsa, mohon maaf hari ini kita kumpulkan dulu dari pertanyaan yang ada. Anda yang interaktif tolong disampaikan lewat SMS atau aplikasi kami di Akhir TV sehingga bisa dijalin dan dibacakan insya Allah. Demikian yang masuk lewat web juga kita kumpulkan, jadi jawaban itu tidak harus dituangkan dalam tulisan di web, tapi mungkin dalam sesi ini kita bisa bacakan. Yang masuk barusan saya sudah tadi coba kumpulkan, nanti insya Allah akan disalin ulang ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan tentang ikhtiar. Saya mendapatkan ujian dengan adanya musibah kecelakaan pada diri saya. Singkat kata, saya telah melakukan ikhtiar mulai dari praktisi urut, klinik umum, pengobatan alternatif secara berurutan. Ada hasilnya namun tidak seperti semula karena keterbatasan ekonomi akhirnya saya tidak bisa melanjutkan ke jenjang medis spesialis. Pertanyaan saya, apakah ikhtiar saya sudah semampunya atau semaunya? Bagaimana menyikapi hasil ikhtiar yang telah saya lakukan dan tentunya menyikapi ujian ini? Pertama, saya selalu katakan pada antum semua bahwa tidak ada kita dalam kehidupan yang lepas dari ujian. Pasti ujian itu akan diberikan. Satu, untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Kedua, untuk menambah pahala kita. Yang ketiga, mempercepat kita menuju surga insya Allah. Dengan ujian-ujian itu. Kedua, ujian itu hanya akan diberikan oleh Allah sesuai kadar kemampuan kita. Dalilnya telah saya turunkan. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, setiap ada ujian yang sulit, pasti ada solusi yang mudah. Dalilnya banyak di Quran. Ya, lihat baik-baik. Inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi setiap ada kesulitan pasti bersanding dengan kemudahan. Keempat, ada kaidah di Quran, Allah tidak pernah membuat hambanya susah dan selalu menghendaki kemudahan. Jadi kalau antum diberikan satu ujian, pasti ada kemudahan di balik itu yang ingin Allah anugerahkan kepada antum. Dan antum tinggal temukan itu. Dalilnya Quran surah kedua ayat 185. Pertengahan ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki Anda hidup dalam kemudahan, bukan kesulitan. Di saat Allah kirimkan ujian untuk antum, bukan ingin menjadikan antum sulit. Makanya tidak akan diuji kecuali antum mampu. Kalau antum sakit seperti ini, kenapa cuma antum yang mengalami itu? Karena cuma antum yang sanggup. Kalau dititipkan kepada seorang bernama Adi Hidayat, dia nggak akan sanggup. Masalahnya, makanya Adi Hidayat tidak diberikan yang seperti ini. Anda yang diberikan karena cuma Anda yang sanggup untuk itu. Makanya berbahagialah Anda yang terpilih bukan orang lain.
Kalau orang paham tentang kaidah ini, dia tidak akan mengeluh dengan ujian. Satu itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan kemudahan yang tadi Allah janjikan, antum mesti pelajari kadar persoalannya. Maka rumusan persoalan itu ada 3 tingkatan. Alhamdulillah. 1 yang ringan, 2 menengah, 3 berat. Kaidah itu ada di Quran, surah kedua ayat 214. Masalah kaidah ini perlu dipahami. Karena kebanyakan orang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, bukan masalahnya sulit, tapi karena dia tidak belajar tentang kadar masalahnya. Ingat, bahkan selevel Jack Ma pun yang punya Alibaba, itu saat memberikan motivasi dia mengatakan, kita tidak akan pernah lewat dari masalah. Dan masalah orang dulu sama, sekarang pun kita punya masalah. Cuman kesalahan kita kadang-kadang tidak pernah belajar dari masalah orang dulu. Sehingga masalah yang turun pada saat kita sekarang hidup tidak terselesaikan. Padahal kalau kita belajar dengan baik masalah mereka tidak jauh beda dengan kita. Masalahnya sama, cuman cara mengatasi masalahnya kita yang tidak pelajari. Kisah-kisah yang disampaikan ini sebetulnya tidak jauh dari keterangan Al-Quran. Kalau dia baca Quran, kita kirimkan dan kita ajarkan. Demi Allah saya katakan, tidak mungkin. Dan tidak juga ada kemungkinan yang kecil. Artinya ada kemungkinan besar. Dia bisa belajar dan bisa mendapat, kita doakan dapatkan hidayah sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena cuma ada di Quran. Keterangan-keterangan yang mengisahkan kisah-kisah masa lalu. Yang ditutup sebagai ibrah bagi umat di masa depan. Allah kisahkan Fir'aun, sampaikan. Supaya kamu nanti tidak seperti ini. Allah kisahkan Qarun. Allah kisahkan Nabi Ayub dengan penyakitnya. Allah kisahkan Nabi Yunus dengan persoalan kehidupannya. Dan selalu diakhiri dengan kalimat yang indah. Allah akan berikan solusi pada orang yang mengalami peristiwa yang sama. Artinya, peristiwa itu akan terjadi di masa depan. Dengan cara yang berbeda, tapi dengan solusi yang sama. Tinggal Anda pelajari. Masalahnya kenapa orang sering sulit pernah selesai? Karena tidak pernah mempelajari kadar masalahnya. Antum cek di Quran. Masalah rumah tangga misal, dari persoalan yang paling ringan, salah komunikasi, sampai persoalan yang paling berat, itu ada, plus dengan solusinya. Kadang-kadang ada orang yang punya masalah, solusinya dengan senyuman saja selesai. Tapi 3 tahun nggak tuntas-tuntas. Karena nggak dia lihat tentang jenis masalahnya. Sama dengan ini teman-teman sekalian, mohon izin, sakit, tidak ada yang tidak pernah sakit. Nabi sakit, Nabi Ayub sakit, saya sakit, ulama sakit, antum sakit. Kadar sakit antum ini, bagaimana cara mengatasinya? Kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Itu urutan-urutan untuk solusi berijtihad. Ya, apa diantaranya? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. 1, Allah dengan turunnya ujian itu ingin mengantarkan Anda ke surga dan menuntut Anda untuk serius mengatasinya. Kalimatnya menggunakan jahadu dari kata al-juhdu, punya 3 akar kata. 1, kesungguhan merencanakan disebut dengan ijtihad. Anda lihat, oh ini saya punya penyakit ini. Musibah, alhamdulillah saya yang terpilih oleh Allah. Maka saya ditantang. Kemudian dengan adanya ini, supaya saya dengan izin Allah mengatasi penyakit ini. Ikhtiar. Rencanakan. Mana pilih? Dokter yang baik, sesuai dengan budget yang Allah kirimkan. Jangan rasakan kurang cukup, pada Allah kembali. Anda kembali kepada Allah, maka Allah tidak punya batas dalam rezekinya. Minta. Kadang-kadang, rezeki yang datang cepat itu, bukan dari kerja keras Anda untuk berusaha. Kadang-kadang ketika Anda bermohon khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di situ datang solusi. Bukankah tidak sedikit Anda melihat orang-orang punya masalah berat, tidak punya uang, tiba-tiba viral kisahnya, dia bermohon kepada Allah, datang orang lain dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah mengobati penyakitnya. Dengan izin Allah. Tidak menutup kemungkinan. Dekati Allah, rencanakan, mana nih ikhtiar saya yang cocok sesuai dengan rezeki yang Allah titipkan pada saya. Datang. Kemudian jihad dengan fisik. Setelah direncanakan, tahu, datang. Setelah itu mujahadah, ini yang paling berat. Mujahadah itu artinya memerangi perasaan-perasaan yang tidak tepat dalam diri kita. Seperti ini misalnya. Begitu sudah ikhtiar, Allah menuntut pada Anda dengan penyakit itu, ikhtiar Anda, bukan sembuhnya Anda. Sembuh itu urusan Allah, bukan urusan Anda. Kadang-kadang ada orang yang telah ikhtiar kemana-mana, dokternya bagus, uang banyak, tapi nggak sembuh-sembuh. Karena yang Allah tuntut dari penyakitnya bukan sembuhnya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah saat sakit dia banyak istighfar? Bukankah saat sakit banyak berdoa? Bukankah saat sakit banyak bertobat? Itulah yang bisa mengumpulkan pahala. Jangan-jangan bahkan Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Anda belum sembuh. Bukan karena sembuhnya, karena Allah ingin saat Anda wafat bebas Anda dari penyakit-penyakit keburukan. Maaf, maka dengan istighfar dosa diampuni, hilang penyakit Anda, penyakit hati Anda. Dengan istighfar hilang dosanya, dengan taubat hilang dosanya. Dengan sakit di rumah sakit tidak ada kesempatan untuk menonton yang tidak baik. Masya Allah, yang kelihatan itu saja. Tidak ada kesempatan untuk bergibah, tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat lagi, ditahan di situ. Kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Bukankah luar biasa? Kalau cara pandang seperti ini, nikmat kehidupan kita. Setiap orang punya masalah. Saya juga sama. Apakah Ustadz tidak punya masalah? Punya. Dan masalah saya kadang lebih banyak daripada antum. Nih, masalah antum nih. Saya pikirin juga. Tuh. Bukan berarti nggak punya masalah.
Ya, jelas ya? Jadi yang seperti ini yang dituntut ikhtiar antum. Dan ikhtiar tidak punya batas. Sepanjang ada antum berikhtiar. Ikhtiar itu bukan cuma datang ke dokter. Ikhtiar antum berdoa itu bagian dari ikhtiar. Bukankah Nabi Ayub disembuhkan ketika berdoa? Silakan cek. Maka saya sarankan bagi teman-teman ini yang bertanya, buka Quran surah ke-26 ayat ke-80, ikhtiar pertama. Ikhtiar kedua, buka Al-Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kalau ingin pakai sedikit resep dari Al-Quran, pertama, di Al-Quran surah ke-1 Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Setelah itu teruskan ke Quran surah ke-17 ayat 82. Setelah itu sambungkan di Quran surah ke-26 ayat 80. Setelah itu sambungkan di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Setelah itu tutup dengan Al-Fatihah lagi. Kalau Anda merasakan penyakit-penyakit yang berat luar biasa, barangkali ini bisa dicoba dengan bermohon kepada Allah. Dan tunaikan tahajud dalam tahajud untuk mohon kepada Allah. Mulai dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah disebut dengan syifa, penyembuh. Teruskan Quran surah 17 ayat 82, karena di situ Allah berjanji, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan di antara ayat-ayat Quran ada yang bisa jadi penyembuh. Setelah itu bacakan Quran surah ke-26 ayat 80. Disuruh sebagai tawakal Anda kepada Allah seperti Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Allah yang sembuhkan, pasti Allah yang sembuhkan. Saya yakin ya Allah, Engkau yang sembuhkan. Kalau kepada yang menyembuhkan saya tidak disembuhkan, kepada siapa lagi saya mesti minta disembuhkan? Ya Allah, semua orang mengatakan saya enggak sembuh, tapi Engkau tidak punya batas dalam kuasa-Mu. Kalau saya memohon kepada yang tidak punya batas dalam kuasa, tidak menyembuhkan juga, bagaimana saya bisa meyakinkan diri saya, ya Allah? Ya Allah, kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Minta. Lalu kemudian gunakan amalan, lakukan amalan seperti Nabi Ayub pernah mengamalkannya. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Di akhir ayatnya ketika Allah menjawab doa Nabi Ayub dan menyembuhkannya, Allah sampaikan wa dzikra lil abidin. Kami sampaikan kisah ini untuk mengingatkan hamba-hamba Allah di masa depan, kalau punya penyakit yang sama, lakukan amalan seperti Ayub, kami akan menyembuhkannya. Terakhir, akhir dengan Al-Fatihah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kemudian takwa kepada Allah. Hasilnya enggak usah tunggu hasil, karena Allah yang menentukan hasilnya. Maka ketika Anda tawakal dengan izin Allah, ketika ini Anda amalkan mendekat kepada Allah, penyakit belum sembuh pun dalam pandangan manusia, tapi hati Anda sehat. Tenang. Pilih mana? Pilih mana? Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga dan enggak usah maksa. Pilih mana? Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Baik. Sudah. Sehat tapi tenang. Ya, itu pilihan Anda. Tapi kadang-kadang ada yang diinginkan Allah mendapatkan ketenangan dalam sakitnya. Ada seorang ulama luar biasa solehnya. Itu kalau sepekan nggak sakit, nangis dia. Ya Allah, dosa apa? Saya sampai nggak sakit dalam sepekan ini. Nangis. Karena beliau membaca keterangan Nabi SAW, Allah akan menurunkan ampunan bagi orang yang sakit. Sakit itu bersanding dengan ampunan. Artinya, saat dia sakit itu, dia memohon istighfar kepada Allah, ampunan. Ya, begitu mendekat kepada Allah, ampunan diberikan. Ya, tetap saja kalau sakit misalnya tidak memohon istighfar, tidak mohon ampunan, nggak akan juga diampuni dosanya. Ya, alhamdulillah, saya sakit, masya Allah, diampuni dosa, masya Allah. Makanya orang yang punya banyak masalah, ketika dicari-cari sakit. Ya, bukan berarti dosanya hilang kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo? Antum enggak usah pikir yang macam-macam. Kita di pengajian ya, fokus pada apa yang kita sampaikan saja. Ini teman-teman sekalian, saya ingin tegaskan kepada antum, kadang-kadang ada ketenangan. Nah, Syekh Alim ini dia menangis. Kenapa Syekh? Saya kok tidak sakit? Kenapa antum pengen sakit? Bukan karena sakitnya. Saya takut dalam sepekan ini ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengampuni dosa orang yang sakit? Saya takut sepanjang sepekan ini ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan kepada antum, kalau antum ingin sehat tapi tenang, maka jaga dari maksiat, jaga dari perbuatan dosa. Maka Allah akan berikan ketenangan pada jiwa antum, sekalipun keadaan dunia kita tidak seperti terlihat yang lainnya. Karena ketenangan itu tidak harus berimbang dengan kekayaan. Ketenangan tidak harus berimbang dengan tingginya kedudukan. Tapi ketenangan hanya bisa diraih ketika Anda mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Quran surah 13 ayat ke-28. Yakinlah kalau zikir Anda benar kepada Allah, dekat dengan Allah, maka hati Anda akan lekat dengan ketenangan. Karena itu, saya ingin tutup dengan satu kalimat-kalimat dari para ulama. Jika Anda ingin mewujudkan ketenangan itu, berlombalah dengan orang soleh untuk meningkatkan kebaikan. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian kajian malam ini. Mohon izin menyampaikan beberapa informasi. Pertama, kami menegaskan insyaallah bahwa tanggal 17 Desember bulan depan, hari Ahad, jam 8 pagi sampai jam 11, insyaallah kami telah mendapatkan surat persetujuan dari Istiqlal, bisa mengisi di Istiqlal, kita akan jadikan sebagai hari Al-Quran. Hari Al-Quran itu, maksudnya bukan hari itu hari Al-Quran, bukan. Maksudnya di hari itu kita akan berikrar kepada Allah di Masjid Istiqlal untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkan Quran, dan menghadirkan Quran dalam kehidupan kita. Di sana nanti akan hadir insyaallah orang-orang yang bisa memotivasi kita. Terkonfirmasi beberapa dari duta besar negara sahabat, insyaallah akan bergabung dengan kita. Saya informasikan kemudian ketika dekat momentumnya. Yang kedua, ada para penghafal Quran, dari yang cilik-cilik sampai yang dewasa. Ketiga, ada para imam penghafal Quran, dari imam masjid sampai imam-imam yang dari kuliahan-kuliahan dan mau menghafal Quran, dan uniknya dari kampus-kampus umum yang kemudian menghafal Quran. Dan justru dengan hafalan Qurannya, Allah percepat kemudian perkuliahannya, Allah berikan kemudian pekerjaannya, dan Allah angkat kemudian derajatnya dalam kebaikan. Kita akan coba hadirkan. Ada juga nanti penarik beca, ada kemudian mohon maaf sebesar-besarnya, yang tidak bisa melihat tapi support untuk mau menghafal Quran, bahkan mengajak orang lain untuk menghafal Quran. Kita akan hadirkan supaya aura Quran hadir dalam kehidupan kita. Dan nanti kita akan juga hadirkan cara menghafal Quran dan menghadirkan dalam kehidupan. Satu itu. Yang kedua, untuk Kamis depan, mohon izin bahwa kita untuk Kamis depan tidak ada kajian di masjid ini dalam kajian sesi Al-Quran Sunnah Solution. Kami hari Selasa akan berangkat ke Arab Saudi dan itu akan sepekan sampai dengan Rabu, dan Kamis depannya lagi baru hadir di sini. Jadi kita kembali kajian di tanggal 30 November di hari Kamis. Insya Allah tanggal 30 November itu, bila tidak ada halangan, akan bergabung 3 profesor, pakar hukum di dunia, bergabung bersama kita. Dari Maroko, sebetulnya akan datang hari ini, tapi saya cegah untuk datang dulu, karena kondisi macet luar biasa, khawatirnya justru kelelahan. Ya, nanti mengajukan pekan depan, tapi saya ajukan pekan selanjutnya. Yang kedua dari Kanada, itu juga pakar hukum. Ya, nanti juga kita akan dengar bagaimana Islam di Kanada, dan seterusnya, termasuk bagaimana perkembangan-perkembangan Islam dan hukum-hukum di sana. Ya, kita akan coba datangkan. Nanti juga satu lagi dari satu negara yang belum terkonfirmasi. Nanti kemudian kita berjumpa di tanggal 30. Ingat, pekan depan saya tidak mengajar di sini. Kalau antum ingin ke sini, nggak ada masalah, silahkan. Cuman saya nggak ada, gitu aja. Ya, tayyib. Silahkan ingin ibadah, ingin macam-macam, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, dan ini menjadi bagian terakhir dari apa yang ingin saya sampaikan, teman-teman sekalian, nanti saat di Istiqlal kita insya Allah akan juga menghadirkan aura Quran. Saya mengajak antum membawa mushaf. Ya, mushaf itu silahkan kalau nanti ingin ditukar, sedekahkan, diwakafkan, kita nanti supaya ada nilai Qurannya jadi baik. Kami pun insya Allah akan mencetak mushaf yang telah kami keluarkan metode dari Al-Quran, bagaimana untuk menghafalkannya. Mushaf itu akan kami bagikan dan sudah ada yang berkontribusi untuk bisa sama-sama mencetak. Kurang lebih mungkin mencapai 5.000 mushaf yang kita akan coba satukan dengan 2.000 lebih yang sudah ada. Jadi kurang lebih akan ada 7.500 sampai 8.000 mushaf dibagikan gratis. Dan itu nanti tidak ada biaya untuk mendapatkan mushafnya. Ya, semoga Allah memuliakan kita semua, melancarkan niat baik kita dan memelihara kita dari hal-hal yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan, mohon maaf segala hal yang kurang berkenan. Besok kami live dari Palembang, ya, dari Masjid Aqabah Pusri, ba'da maghrib sampai ba'da isya seperti ini. Sesi kajian adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.